Hadirin sekalian, selamat sore dan selamat datang di rangkaian acara Alumni Lecture Series yang pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Feria yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Dekan Fakultas Teknobiologi, Bapak Yogiara PhD. Kepada Bapak Yogi, dipersilakan untuk memberikan kata sambutannya. Ya, baik. Terima kasih, Ave. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber yang telah bersedia untuk mengisi acara ini dan juga kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Jadi acara webinar alumni series ini kita selenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknobiologi yang ke-20. Ya, jadi Fakultas Teknobiologi kita saat ini sudah berusia 20 tahun dan alumninya juga sudah tersebar di beberapa daerah dan juga beberapa negara, baik yang menjadi saintis maupun wirausaha dan juga bekerja di beberapa perusahaan gitu. Dan kali ini kita akan mencoba ya untuk mendengarkan beberapa paparan dari alumni kita yang bekerja ya di bidang bioinformatika terutama ya, dan juga nanti di minggu depan dan beberapa di kesempatan berikutnya kita juga akan ada alumni lecture series yang membahas tentang masalah-masalah di pangan ya, kesehatan dan juga pertanian gitu. Nah, untuk kesempatan ini juga saya rasa akan sangat baik ya kita bisa mendengarkan tentang perkembangan bioinformatika dan biologi big data, sehingga nanti kita bisa juga mempersiapkan diri menyambut era digital yang sekarang ini ya, dan juga sekarang ini juga pasca pandemi juga saya rasa membutuhkan beberapa teknologi yang terkait dengan big data gitu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan juga saya juga ucapkan selamat datang kepada para partisipan ya yang telah hadir di hari ini. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi untuk sambutannya. Nah, untuk mendukung jalannya acara pada sore hari ini, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan selama acara berlangsung. Peraturan yang pertama, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Kedua, jika tidak berkepentingan untuk berbicara, peserta wajib menonaktifkan mic agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Ketiga, link Zoom untuk pertemuan alumni lecture series dilarang untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang keempat, peserta wajib mengisi link absensi dan feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Link ini akan dibagikan oleh panitia setelah selesai sesi tanya-jawab berlangsung di kolom chat. Kelima, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia saat on-cam dan juga saat sesi foto bersama berlangsung. Terakhir, sesi tanya-jawab akan dilakukan di akhir setelah ketiga narasumber selesai membagikan materi. Peserta dipersilahkan bertanya melalui kolom chat dengan format nama, _ pembicara yang dituju, _ pertanyaan, ataupun bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand yang akan dipandu lebih lanjut oleh moderator. Nah, hadirin sekalian, acara pada sore hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama akan ada narasumber kita yaitu Karisto Adi PhD dengan judul Population Level Genomics Data and Genome-Wide Association Studies. Yang kedua ada narasumber yang kedua yaitu Vivia Kosasi MSc dengan judul Genome-Wide Association Studies part yang kedua yang akan membahas tentang Big Genetic Data and Big Data Protection Challenges. Yang ketiga akan ada narasumber yaitu Wisnu Adi Wicaksono PhD dengan judul Bioinformatics and Microbial Community Analysis. Dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk ketiga narasumber. Sesi kita pada hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Adi Yulandi.
Oleh karena itu, sekarang saya akan membacakan secara singkat CV dari moderator kita pada hari ini. Dr. Adi Yulani sendiri mengemban pendidikan di IPB, di Universitas IPB untuk doktoratnya. Kemudian untuk S1 sendiri awalnya itu di Universitas Diponegoro dan untuk masternya itu ada di Universitas Gadjah Mada. Oke, untuk selanjutnya, untuk experience-nya ini, Pak Adi sendiri merupakan dosen full-time lecturer di Fakultas Teknobiologi Unikat Atmajaya mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Lalu sekarang menjadi kepala mata kuliah bioinformatika dan juga lab bioinformatika di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Fakultas Teknobiologi. Untuk publikasi terbarunya yaitu ada The Addition of Lactic Acid Bacteria in the Soybean Soaking Process of Tempe di tahun 2022. Lalu ada Computational Evaluation of Intermolecular Interaction in Polystyrene Malic Acid Water Complexes Using Density Functional Theory pada tahun 2021. Dan juga Shotgun Metagenomic Analysis Reveals New Insights into Bacterial Community Profiles in Tempes pada tahun 2020. Nah, kepada Pak Adi Yulandi selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih MC yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Selamat sore Bapak dan Ibu peserta webinar alumni series Fakultas Teknobiologi yang pertama. Terima kasih kepada para pembicara yang telah, narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pada sore hari ini. Baik, untuk kita lanjutkan acara kita, jadi nanti sesuai dengan yang telah di-brief oleh MC, kita akan mendengarkan ketiga paparan dari narasumber, nanti sesi tanya jawab akan ada di sesi terakhir. Tetapi nanti ketika narasumber sudah menyampaikan materi dan ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Baik, untuk pembicara yang pertama, seperti yang telah disebutkan oleh MC, yaitu Restu Adi PhD. Beliau merupakan alumni angkatan 2006, lulus di tahun 2010, kemudian setelah itu melanjutkan studinya di The University of Queensland, baik di Master Bioinformatiknya maupun di PhD-nya di Statistical Genetics. Saat ini Restu Adi menjadi postdoctoral researcher di University of College London, Inggris. Experience-nya ya banyak deal dengan big data, khususnya big data di biologi. Mungkin beberapa publikasinya yang akan mencerminkan bagaimana Restu deal dengan dengan data-data big data tersebut. Ada seperti functional characteristic of amyotrophic lateral sclerosis locus pada ini yang terbaru di tahun 2022. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Restu 20 menit waktu yang diberikan untuk sharing pada sesi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Adi. Sebentar ya Pak, saya coba share screen-nya nih. Monggo. Jadi itu layar saya, terus coba masuk screen. Oke, jadi gerak ya Pak ya, ini ya slide-nya. Oke, mantap. Oke, pertama-tama ya terima kasih Pak Adi atas ininya, pengantarnya tadi. Cepat dan singkat, saya suka itu. Jadi langsung aja ya. Jadi ini bakal sebuah pengantar aja sebenarnya. Jadinya ini akan sebasic mungkin yang saya bisa gitu istilahnya. Jadi ini untuk mengantarkan kira-kira population genomic data itu bentuknya dan gedenya seberapa gitu kan. Terus kira-kira juga gimana sih caranya kita dealing sama istilahnya in general, of course there is many ways, ada banyak cara, tapi ini GWAS ini cuma salah satunya gitu. Jadinya datanya sama cara dealingnya. Kira-kira garis besarnya begitu deh. Terus untuk membahas ini tentu saja paling nggak saya harus bahas dari 3 topik nih. Yang pertama adalah kita bahas dulu datanya segede apa dan kira-kira handlingnya seperti apa gitu istilahnya. Terus kedua, metodenya gimana kita dealing dengan benda ini gitu kan istilahnya. Nah, itu meskipun kita tahu gitu analisanya gitu, kadang-kadang kita tahu kan kalau biologi itu multi layer gitu, nggak cuma genomik doang. Tapi ada expression, ada epigenetik dan kawan-kawan. Itu sebabnya nanti mungkin yang berikutnya
di materi ketiga saya akan kasih a glimpse ya, dikit aja tentang apa sih yang caranya multi-omics atau multi-layer genomic data itu kira-kira seperti apa bentuknya. Oke, jadi janji saya nih, by the end of this presentation, kita mungkin bisa membayangkan nih, pertama, genomic data itu segede apa, dan bagaimana strateginya gitu, secara garis besar, dealing dengan benda ini, gitu kan. Terus saya juga mau kasih sedikit ide gitu, bagaimana caranya kita memanfaatkan data genomik yang multi-layer ini. Gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai nih, topik pertama, population level genomic data. Sekarang saya mau undang teman-teman untuk membayangkan sedikit deh, kira-kira seberapa gede sih genom manusia satu orang ya, ngomongnya. Ini a human genome data, jadi satu orang. Ini menurut review yang barusan dibahas 2019, jadi ceritanya kan human genome itu draftnya udah dari lama ya, dari 2001. Nah, dari berkembangnya genom ini, sekarang kita bisa bilang berarti 99% dari genom manusia, termasuk yang repetisinya dan kawan-kawan tuh udah mulai fix deh istilahnya. Which is, itu kira-kira angkanya bilang begini. Jadi panjangnya itu kira-kira totalnya ya, hurufnya itu kira-kira ada 6 miliar. Terus karena kita deployed, jadinya sebenarnya posisi yang dibandingin itu kan 3 miliar ya. Jadi ada 3 miliar posisi, terus habis itu karena kita deployed, jadinya ada 6 miliar ada 6 miliar huruf yang kita bisa bandingin. Terus di sini juga sekarang nih, kalau ngelihat database RefSeq yang sekarang kita buka nih, kemarin nih barusan bukanya, itu kira-kira yang di-annotate itu sudah 60.000 genes yang udah confirm, termasuk splicing dan kawan-kawan. Mungkin kalau dulu di textbook kita di biologi kan ya cuma 20.000 kan ya, sekarang udah lebih deh gitu intinya. Terus habis itu kira-kira kalau di komputer gitu istilahnya, in binary format, which is yang paling efisien yang kita punya deh, itu kira-kira satu genome itu kira-kira makan 3 giga. Bisalah muat satu USB gitulah intinya. Ya kan? Nah, sekarang berikutnya adalah saya pengen mencoba untuk membayangkan gitu, ngajak teman-teman untuk membayangkan. Kalau misalnya kita punya populasi 1 juta orang deh, 1 juta orang. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang sih yang kita butuhkan buat mewakili 1 juta ini, gitu kan? Nah, coba deh kita calculate dengan angka-angka di sini. Kalau 10 cukup nggak, gitu kan? Kalau 100 cukup nggak? Kalau 1000 cukup nggak? 10.000 cukup nggak? 100.000 cukup nggak? Gitu. Nah, mungkin assessment-nya kan adilnya begini ya. Kita pakai percent of population dong. Ada berapa persen populasi sih yang terwakili di sample size kita gitu istilahnya. Ini kalau misalnya cuma 10 kan 0,00001%, which is nggak masuk akal kan istilahnya, kita terlalu sedikit. Paling nggak ya mungkin kita butuh segini lah, 100.000 lah. Paling nggak kita dapat 10%-nya kan. Kalau kita dapat 10%-nya ya oke lah, lebih masuk akal gitu representasi. Nah, sekarang space-nya nih. Tadi kan satu orang 3 giga ya. Berarti kalau misalnya 100.000 orang, berarti kita butuh kira-kira 300 terabyte gitu istilahnya buat space-nya doang. Which is 300 terabyte mungkin kalau hard disk portable biasanya berapa ya? 3 terabyte kan ya. Paling gede 10 terabyte gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita istilahnya punya bulk data gitu, istilahnya satu data paket gitu, istilahnya 300 terabyte itu kira-kira gimana handlingnya kan udah lumayan pusing. Tapi ini belum seberapa loh kalau kita bandingin sama gambar berikut ini. Gambar berikut ini sebenarnya apa yang kita sebut dengan processing time. Jadi ceritanya begini nih, kalau kita lihat sumbu X di sini, itu adalah, ini sepanjang sequence-nya nih, yang dibandingin. Lalu yang di sini, sumbu X yang di sini, itu adalah banyaknya sequence yang dibandingin. Kebayang nggak sih kalau 1000 tempat aja nih, 1000 lokasi yang kita bandingin buat alignment, itu makan paling nggak bisa 10.000 detik. 10.000 detik itu 3 jam ya kira-kira ya. Istilahnya, itu 1000 doang loh. Jadi ya kebayangkan kalau misalnya di genom manusia kita mesti ngebandingin 3 miliar posisi gitu, istilahnya kira-kira butuh waktu berapa lama gitu intinya. Ya kadang-kadang teman saya gampang aja jawabnya, gampang sekali aja 3 juta. Ya well, silahkan gitu kan istilahnya, tapi itu agak susah deh gitu intinya. Nah, sekarang tapi angka ini meskipun kelihatannya mustahil, tapi kenyataannya di dunia tuh udah banyak gitu. Jadi ini cuma gambaran aja sih. Nanti Vivia bakal discuss lebih lanjut tentang ini. Jadi biobanks di dunia ini yang udah paling nggak eksis dan dipakai itu ada beberapa dan sample size-nya ya sekitar segitu. Misalnya di UK Biobank deh, di sini di UK misalnya kan kita pakainya UK Biobank, itu kita udah punya paling nggak 500.000 orang dalam situ. Terus habis itu di Jepang sendiri mereka sudah punya 260.000 orang. Terus di Cina mereka kerjasama sama Universitas Oxford untuk bikin China Category Bank ini udah 510.000 orang. Nanti detailnya nih apa yang berikutnya saya sarankan teman-teman untuk dengerin lebih lanjut dari pembicara kedua kita si Vivia, karena ini akan lebih lanjut lagi apa sih yang ada di situ gitu loh istilahnya.
which is itu nanti mungkin bakal jadi materi yang menarik. Nah, sekarang balik lagi nih ke kasus kita. Data segede gitu mau diapain ya kan istilahnya. Kalau misalnya kita mau analisis, istilahnya pertama saya pikir oke, kita butuh metodologi kan, which is itu GWAS nanti ada di sini gitu loh istilahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pendekatannya GWAS itu istilahnya kalau menurut saya sih istilahnya itu ada dua sih yang penting. Pertama, dia berusaha mensimplify genomnya ini. Dan kedua, dia juga berusaha reduce computational sama statistical burden-nya. Istilahnya. Jadi kebayangkan kalau computational-nya kita harus bandingin 3 miliar kan nggak mungkin tadi. Gimana sih caranya kita simplify sampai bisa reduce this burden gitu loh. Nah, kalau kita udah berhasil melakukan dua ini, baru kita bisa kan membandingkan semua ini genome wide gitu loh istilahnya. Nah, pertanyaannya lagi nih yang sering ditanyain orang adalah, kenapa sih kita perlu bandingin genome wide gitu loh istilahnya. Kenapa kita mesti bandingin semua posisi di genome kita gitu istilahnya. Which is, well, kita kan punya hipotesis testing dan kawan-kawan. Nah, ini cuma buat gambaran aja sih. Maksudnya, pada kenyataannya nih, kalau kita lihat apa namanya yang sekarang ya, perkembangan data biologi yang sekarang atau bioinformatics yang sekarang itu memang alternatifnya udah mengarah ke genome wide. Misalnya kayak gini. Soalnya biasanya kalau misalnya kita bahas disease genetics saja nih, ini buat penyakit doang loh. Itu ada dua macam yang utama. Jadi yang pertama adalah single gene disorder. Jadi kira-kira pie chart-nya apa namanya faktor yang terlibat di penyakit itu tuh kira-kira pie chart-nya segini nih. Jadi ini ada satu bagian besar yang melibatkan satu mutasi. Istilahnya terus ada beberapa yang kecil-kecil tambah beberapa kebiasaan buruk deh. Itu udah bikin penyakit. Misalnya nih, pernah dengar Angelina Jolie kan? Angelina Jolie ini ceritanya dia punya mutasi di BRCA genes. Jadi bisa dilihat di sini nih. BRCA genes itu kalau kita sampai punya mutasi itu, 80% kemungkinan dia bakal kena breast cancer. Which is itu polanya mirip sama ini kan. Jadi 80% faktor di sini itu adalah geneticsnya mutasi BRCA ini. Coba deh dibandingin sama yang non carrier sebelah sini. Ya kan hampir 10% gitu istilahnya. Jadi peningkatan resikonya itu besar sekali karena satu mutasi ini doang gitu. Nah, masalah besarnya nih untuk penyakit-penyakit seperti ini itu udah banyak gitu kan yang kita tahu kan. Tapi problemnya adalah ada pola kedua di sini which is disebut dengan complex trait disorder. Itu polanya jadi mutasi yang kecil di banyak tempat, tapi kumulatifnya tuh jadi besar gitu loh istilahnya. Which is ini nih kebanyakan disease itu kebanyakan polanya justru seperti ini. Misalnya kayak skizofrenia, major depressive disorder, banyak psychiatric disorder yang kayak begini. Terus habis itu Crohn disease yang kaitannya sama immune disorder banyak juga yang begini. Terus habis itu multiple sclerosis, ALS, Parkinson, Alzheimer, many neurodegenerative disease juga polanya begini. Terus kayak type 2 diabetes dan kawan-kawan, which is type 2 diabetes itu rumit loh sebab melibatkan banyak sistem gitu istilahnya, nggak cuman metabolisme doang misalnya ternyata, which is itu polanya seperti ini. Nah, kalau misalnya polanya seperti ini, kita harus scan the whole genome dong. Kita nggak bisa pinpoint ini karena ini kira-kira type 2 diabetes itu melibatkan metabolisme, kita cek genome yang cek gene yang metabolisme doang. Udah nggak bisa gitu lagi kan, gitu loh intinya dengan untuk detect pola seperti ini. Which is itu sebabnya kita perlu genome wide comparison in some sense. Terus kedua kita jadi bahas nih, oke, sekarang gimana sih caranya sih untuk ini melakukan itu gitu kan. Nah, ini yang kita masuk ke bagian kedua, itu GWAS metodologi. Jadi basicnya GWAS tuh kira-kira begini sih, kita butuh beberapa basic. Dari biologinya, genetic variations, terus habis itu sama association testingnya tuh kira-kira gimana. Oke ya, terus pertama basic biologi dulu deh. Saya rasa di sini banyak orang biologi, jadi saya nggak perlu ulang lagi. Jadi kira-kira kalau misalnya kita ekstrak DNA kita kan kita dapat kromosom seperti ini ya. Terus kalau dalam beberapa generasi kira-kira terjadi pindah silang seperti ini kan istilahnya. Which is moral of the story adalah dari individual 1 dan individual 2 itu kebanyakan akan terjadi rekombinasi semacam ini. Tapi ini loh poinnya, rekomendasinya itu dalam berupa blok kan istilahnya, nggak satu-satu loh, nggak per posisi dari A ke C, ya kan? Tapi satu blok A B C D E F G A B C D E F G gitu loh. Jadi ini satu blok sebenarnya, nggak satu tempat doang. Nah, ini cara ngebayanginnya deh, bagaimana proses itu terjadi gitu kan, untuk rekombinasi semacam ini. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya ini ada individual 1 dan individual 2, kalau mereka menghasilkan keturunan kan kira-kira polanya seperti ini ya, jadi dapat porsi dari sini dan porsi dari sini gitu istilahnya. Di generasi berikutnya kalau dia anaknya ini menikah dengan orang lain bakal menimbulkan kombinasi seperti ini. Terus habis itu menikah lagi dengan orang lain akan kombinasi seperti ini. Mau sampai kapanpun istilahnya, sampai population level, ada blok yang selalu bersama kan intinya. Gitu loh. Ini apa yang kita sebut dengan linkage disequilibrium atau LD.
in population tuh juga begitu masalahnya. Dari hampir simulasi ke 1000 generasi itu masih dalam berupa blok seperti itu biasanya, dan bloknya biasanya stabil. Kebayangkan kalau misalnya bloknya itu kecil mau dikombinasi semacam apa juga akhirnya bloknya itu lagi kan gitu. Itu apa namanya, logikanya tuh kayak seperti itu yang disebut LD. Nah, GWAS itu strateginya gimana sih gitu kan istilahnya kan. Jadi yang dilakukan GWAS itu seperti ini, karena strukturnya genom kita tuh ternyata dalam rupa blok seperti ini. Ya udah, kita ambil satu yang bisa mewakili blok ini aja kan sebenarnya kan istilahnya. Nggak usah semuanya gitu istilahnya. Harapannya adalah kalau misalnya ada mutasi atau apa yang istilahnya ada di blok itu, dia bakal ke-tag sama si apa namanya, satu orang yang mewakili blok itu, atau kita sebut di sini sebagai genotyping SNP gitu loh. Jadi kebayangan dari desain seperti ini itu kita udah simplify the genome banyak sekali, daripada semuanya kita bandingin blok aja gitu intinya kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu akan reduce computational statistical burden kita kan istilahnya dengan simplifying semacam itu. Nah, cara kerjanya juga jadi simplify juga, jadinya kita tinggal pasang probe itu kayak sebenarnya lebih kayak microarray sih saya membayangkannya. Jadi kita punya probe di posisi-posisi yang bisa mewakili blok ini, dan kita apa namanya ambil SNP yang bisa mewakili blok ini. Terus misalnya nih kayak microarray deh. Kalau C ya warnanya hijau, kalau kalau heterozygote ya kuning dan kawan-kawannya gitu. Nanti kan kalau di apa namanya di NGS bakal kelihatan kan warnanya bling gitu, istilahnya warnanya macam-macam untuk sepanjang chipnya ini. Jadi kita dari sekali scan nih di NGS kita langsung dapat semua kan untuk individual itu satu genom gitu, which is it's super efficient gitu loh istilahnya pendekatan semacam ini. Terus yang lebih penting lagi adalah desainnya sekarang. Ada dua macam desain. Jadi yang pertama disebut dengan case control design, which is ini gampang sih intinya. Intinya kita ngumpulin ada orang-orang yang sehat sama orang-orang yang sakit ya kan. Terus kita bandingin aja genomnya. Bedanya gimana ya kan? Logikanya kan gampang. Kalau ada sesuatu yang lebih common di sini atau absen di sini, itu artinya itu yang meningkatkan risk penyakit kan gitu loh. Logikanya as simple as that. Jadi mungkin kelihatannya nanti seperti ini datanya. Jadi kalau kita punya satu alel doang nih, kita bandingin satu posisi, akan ada satu alel di mana istilahnya orang-orang yang sehat tuh lebih banyak di situ gitu istilahnya, dan ada satu alel di mana orang-orang yang sakit tuh lebih banyak di situ. Nah, kalau kita bandingin proporsinya nih dari dua ini, kita bisa lihat kan ada peningkatan resiko gitu loh untuk alel itu. Kalau kita punya alel G ini nih, berarti kemungkinan besar dia mungkin terlibat di disease atau trait tertentu. Semacam itu ya. Dan ini nih, apa namanya, framework semacam ini kita lakukan untuk setiap blok yang kita punya nih di genom kita. Apa namanya seperti ini, dan kita bisa tampilkan di Manhattan plot semacam ini. Jadi Manhattan plot tuh intinya adalah di bawah ini sumbu X ini adalah kromosom ya. Jadi kromosom 1 2 3 4 5 6 7 8 ini sampai 22 dan X ya kan di kromosom manusia. Terus untuk setiap blok di kromosom itu kita lakukan seperti ini, dan makin tinggi slope-nya ini nih, makin misalnya slope-nya ke sana ya, ini makin tinggi seperti ini di sini kelihatannya. Jadi kita tahu area itu akan sangat matters atau sangat efek di sini gitu loh intinya. Itu logikanya GWAS tuh sebenarnya hanya seperti itu gitu. Nah, sekarang bagusnya GWAS adalah kalau kita tahu ada area yang make sense di situ, bisa kita zoom out loh. Jadinya kita bisa tahu oh di sini ada gene apa dan kawan-kawan. Nah, disitulah kita bisa mulai bermain gitu istilahnya. Nah, kalau linear gimana? Kalau trait-nya bukan penyakit, itu juga bisa loh. Misalnya kayak besar kepala deh di sini. Kita bisa tinggal sorted berdasarkan besar kepala aja, dan kita jadi tahu kan di sini kan, misalnya oh ternyata kalau yang kepalanya orang kecil-kecil tuh alelnya C di sini, yang gede-gede itu kebanyakan A atau campuran A. Jadi kita bisa dapat regression yang sama, dan kita bisa tampilin lagi di Manhattan plot. Nanti kelihatannya kira-kira realistiknya itu seperti ini deh istilahnya. Nggak seperti ini sih, tapi kan karena datanya banyak kan untuk satu orang, jadi kita bisa lihat trennya seperti itu. Oke, jadi basic interpretation-nya gimana gitu kan istilahnya. Anggap aja kita udah punya seperti ini kan. Which is kadang-kadang kalau kita zoom out nih di bagian ini deh yang paling ini, kadang-kadang kelihatannya tuh bisa sederhana gitu loh. Maksudnya tinggal kita zoom out, oh ternyata ada gene di situ gitu istilahnya. Jadi kemungkinan besar gene ini terlibat deh istilahnya. Tapi kadang-kadang kalau kita ambil posisi lain itu bisa jadi agak-agak complicated sih. Maksudnya kayak misalnya contohnya ini deh. Ini jelas-jelas yang ngefek tuh kira-kira area ini kan. Satu area ini, dan di bawah situ ada banyak genes tuh. Ada CN apa ini, ada NT apa ini mana yang sebenarnya terlibat gitu kan istilahnya. Which is itu nanti yang penting di multi-omics, di validation itu untuk ngevalidate mana yang sebenarnya penting di situ. Ya, hopefully itu bisa kasih gambaran dikit sih. Maksudnya gimana GWAS itu bisa membantu apa namanya dua kondisi ini kan.
istilahnya. Meskipun penyakitnya single disorder atau penyakitnya dalam pola seperti ini, complex state seperti ini, GWAS tuh bisa handling dua-duanya ini. Nanti mungkin kelihatannya gini deh, kalau penyakitnya itu single disorder gitu loh istilahnya. Nanti Manhattan plotnya itu bakal kelihatan kira-kira seperti ini kan. Jadi ada satu yang besar sekali di sini, which is ada satu peak di sini yang besar sekali, terus ada beberapa yang kecil-kecil di sini yang membantu, ya kan, istilahnya itu seperti itu. Nah, kalau trade-nya tuh banyak yang terlibat seperti ini, kemungkinan besar nanti kita bakal bisa lihat ada banyak peak di situ. Ya kan, ada banyak ada banyak peak yang bisa kita lihat. Ini artinya kan ada berapa nih? 108 yang terlibat di skizofrenia gitu misalnya, which is ada 108 kecil-kecil ini yang terlibat di skizofrenia gitu. Kebayangkan maksudnya betapa kompleksnya gitu istilahnya. Nah, itu juga tetap loh, maksudnya meskipun kita detek di GWAS itu belum tentu beneran, jadinya kita tetap harus validation juga. Jadi kita cek di animal model dan kawan-kawannya gitu. Dan bagusnya GWAS adalah, kebayangkan maksudnya dari berbagai macam biologi, kalau kita bandingin dua grafik ini deh, dari GWAS katalog sama yang validated tuh hampir sama loh ininya presentasinya, which is banyak yang udah translated gitu istilahnya. Meskipun ada sih satu masalah di sini, misalnya lihat deh, di sini ada huge proportion yang masih outside of the genes. Jadinya ini gimana caranya, itu kenapa kita butuh multi-omics nanti, konformnya gimana. Nah, ini sekarang multi-omics ya, jadi saya cepat aja nih, waktu saya juga udah mulai ini singkat. Jadinya kira-kira data biologi itu ada banyak layer seperti ini. Terus ini layer GWAS itu kan dari SNP ke trait, terus habis itu kalau dari SNP ke transcription itu EQTL, kalau dari SNP ke methylation itu kita sebut MQTL. Gitu ya. Nah, kita coba MQTL itu kira-kira logikanya gini deh. Kita konsentrasi di tempat ini dulu. Jadi kalau misalnya genom kita kan bisa ada tempat yang ketempelan gugus metil kan, jadinya dia nggak bisa nggak bisa translate. Jadinya kalau dia ketempelan gugus metil di sini, ada gugus metil itu gede, transcription factor tuh nggak bisa nempel. Jadinya itu nggak accessible gitu loh. Which is itu juga bisa ditampilkan dalam grafik seperti ini, seperti framework yang tadi kan istilahnya. Jadi caranya yang baca grafik ini adalah, oh ternyata di brain ada area-area yang kebuka nih. Yang area-area yang kebuka tuh area-area ini gitu istilahnya, sisanya ketutup misalnya. Nah, kalau EQTL gimana? Kalau EQTL biasanya adalah karena konsentrasinya dari SNP ke transcription kan. Jadinya konsentrasinya kira-kira begini. Jadi kita memasangkan si genotyping ini dengan RNA-seq misalnya. Jadi kita bisa lihat misalnya di contoh dummy ini, allele A itu selalu meningkatkan ekspresi di situ, di tempat itu. Sedangkan allele G itu malah turun misalnya. Itu kita bisa tampilkan juga dengan grafik seperti ini kan, jadinya kan SNP mana yang mempengaruhi ekspresi di mana gitu. Terus ada satu lagi sih yang penting, disebut ChIP-seq. Nanti mungkin Pak Adi ada kuliah Pak ChIP-seq Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, pada intinya gini deh, ChIP-seq itu daripada kita sequence semua genomnya, kita sequence genom yang lagi nempel sama kromatin atau lagi ada yang nempel sama promoter gitu loh intinya. Which is jadi dari situ kalau kita sequence genom yang lagi nempel sama si kromatin ini, kita tahu dong kromatinnya ada di mana, ya kan? Istilahnya, which is itu logika ChIP-seq, which is itu membantu kita untuk bikin map seperti ini nih. Jadi di area ini yang biru-biru ini itu anotasinya heterokromatin ya. Berarti di area ini itu benar-benar coil sama heterokromatin. Jadi dia nggak mungkin bisa accessible gitu kan istilahnya. Which is-nya ada area-area yang kebuka itu, which is ini mungkin untuk ekspresi kan, karena disebut transcription areanya di sini, karena di bawah situ juga ada genes misalnya. Kira-kira itu membantu kita untuk bikin map seperti ini. Which is itu juga Indian adalah untuk ya ini untuk seperti ini, kayak contoh yang saya bisa kasih di sini adalah yang saya lakukan di sini adalah saya berusaha untuk menganotasi apa sih yang terjadi di sini gitu kan istilahnya. Kita bisa konsentrasi di area ini deh yang ribet. Nah, di area yang ribet ini nih kita bisa zoom out seperti ini. Jadi GWAS-nya kan ini doang nih, layar ini doang. Kita bisa bandingin nih, oh ternyata ekspresi di situ layarnya seperti apa istilahnya. Terus habis itu di situ tuh ada apa aja sih, ada transcription factor apa aja sih gitu kan istilahnya. Jadi kita bisa lihat nih in multi layer of dimension ini kira-kira cara kerjanya gimana. First, kita bisa lihat posisi ini dulu kan. Jadi untuk SNP GPX3 ini deh. Oh, ternyata di situ ada promotor kan nih, merah ini misalnya. Terus habis itu kita juga bisa lihat dari cell type-nya, karena saya ALS ini kan trait di brain ya. Jadinya kita bisa lihat, oh di brain, oh memang ekspresi gitu loh intinya. Jadinya ini kemungkinan besar something gitu istilahnya. Dan kemungkinan karena dia adanya di promotor, jadi kemungkinan besar dia mempengaruhi ekspresi. Bukan gene-nya sendiri yang error, tapi promotornya mungkin yang error, itu kan intinya. Kita bisa point down sampai segitu. Terus belum lagi masalah besarnya di di multi-omics ini. Ada satu omics yang mungkin kita nggak sadar loh, which is apa yang kita sebut dengan microbiome omics. Jadi
bayangin deh, manusia itu nggak bisa bekerja tanpa microbiome di gut dan macam-macam juga kan. Kita dapat additional genome dari situ, which is itu juga worth another layer of multiomics, which is itu nanti kita bakal ini lebih lanjut deh sama si Wisnu nanti. Jadi tolong tunggu ya, watch, karena ini bakal menarik banget gimana caranya si Wisnu mendekati masalah ini untuk analisis microbiome. Oke, itu doang sih sebenarnya dari saya. Saya cuma mau memperkenalkan bahwa expert di genomics itu nggak cuma saya, Vivia, sama Wisnu gitu loh intinya. Banyak alumni FTB di sini yang juga expert juga di genomics, dan bidang kita tuh beda-beda loh. Jadi apa namanya, ini bisa jadi reference juga buat teman-teman. Apa namanya, kalau mau genomics itu sebenarnya nggak cuma kita bertiga, tapi ada manusia-manusia ini nih. Semua hebat, mantap. Dan in the end, thank you very much for the attentions. Greetings from London, dan ada salam juga karena apa namanya, salah satu alumni kita dari FTB juga, Melissa, ini kerja sama saya di UCL. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih banget. Oke, waktunya tepat sekali. Terima kasih, Restu, 20 menit. Saya tahu, saya paham, 20 menit sangat tidak cukup untuk ngobrol hal-hal seperti ini gitu. Mohon apa namanya, jika para peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat atau nanti kita bisa interaksi langsung di diskusi. Terima kasih. Mungkin bisa membawa kita, mungkin di sore hari ini kita menikmati beberapa insight baru lah tentang bagaimana sebenarnya big data biologi ini yang ada di dunia ini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk pembicara yang kedua, narasumbernya, yaitu Vivia Kosasih. Ya. Beliau merupakan alumni dari angkatan 2007, kemudian setelah lulus di 2011, melanjutkan di Erasmus Mundus Consortium, University of Cordoba di Spanyol, kemudian juga di Inggris, di University of Lincoln, kemudian sekarang sedang menjadi PhD kandidat di Akademika Sinica Taiwan. Seperti yang tadi yang telah di-brief oleh Restu, ini juga akan bagaimana melihat tadi data-data yang sudah ada, perkenalan dari Wisnu, nanti mungkin Vivia akan lebih melanjutkan bagaimana cara mengaturnya gitu ya, data-data yang sebegitu banyaknya dan bagaimana cara menggunakannya. Sekarang mungkin mempersingkat waktu saja, jadi nanti waktunya bisa digunakan untuk sharing tentang, jadi setelah lulus sempat sebagai graduate research student di Laboratory of Molecular Pathology dan di Institute of Biomedical di Akademia Sinica. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan layar begitu ya kepada Vivia Kosasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya sharing dulu layar saya. Baik. Ini ya, bukan ini. Tampil. Iya. Oke. Jadi terima kasih Pak Adi atas perkenalannya. Jadi saya senang sekali bisa sharing sedikit dari apa yang saya pelajari untuk Dies Natalis FTB yang ke-20 ini. Jadi ini sambungan dari GWAS yang tadi sudah diberikan oleh Restu, dan saya akan lebih memberikan sedikit tentang Big Genetic Data dan juga Big Data Protection Challenges. Oke, jadi Big Data di era genomik ini dimungkinkan dengan terselesaikannya beberapa mega project yang berhubungan dengan genom manusia. Di antaranya Human Genome Project, International HeapMap, dan juga SNP Catalog. Ini yang dibantu dengan diidentifikasi dengan metode GWAS tadi. Nah, selain oleh genome sequencing technologies ini, analisis data yang sangat besar ini juga dimungkinkan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi komputer. Jadi sekarang kita punya high speed computer, low computing cost, dan juga tadi yang disebutkan oleh Restu, di mana ada berkembang pesatnya data storage. Nah, salah satu aplikasi dari big data ini misalnya untuk precision medicine, yang mungkin kita sudah familiar kita dengar. Jadi dulu itu
pengobatan sifatnya lebih ke one treatment fits all. Tetapi reaksi setiap orang itu bisa berbeda. Misalnya, mungkin di beberapa orang akan efektif, beberapa orang kurang efektif, dan bahkan beberapa menimbulkan efek samping yang berbahaya untuk sebagian orang. Dengan adanya precision medicine, ini kita dapat menyesuaikan treatment dengan profil genetik tiap individu, sehingga setiap individu nantinya akan mendapatkan treatment dengan efektivitas yang baik. Nah, akan tetapi untuk melakukan precision medicine ini ada beberapa tantangan. Misalnya, 2 di antaranya adalah kita perlu high budget. Kenapa? Karena dana yang dibutuhkan untuk pengumpulan genetik data, biological data, dan clinical data itu sangat tinggi. Apalagi data yang dikumpulkan ini harus dari populasi yang sangat besar. Selain itu, yang kedua, adanya keragaman genetik antar etnis grup. Jadi ini juga mempersulit untuk tercapainya precision medicine. Nah, salah satu untuk mencapai precision medicine itu adalah dengan berkembangnya GWAS ini. Jadi GWAS ini seperti tadi yang sudah dihantarkan oleh Restu, ini lebih menyelidiki oleh common disease atau penyakit umum. Ini juga disebut sebagai lifestyle associated disease, di mana tidak hanya genetik yang mempengaruhi penyakit umum ini, tetapi juga interaksi dari genetik kita dan juga lingkungan atau lifestyle kita. Misalnya di sini kita lihat adalah GWAS skala besar yang pertama, ini dilakukan oleh The Wellcome Trust Case Control Consortium di populasi Inggris. Jadi mereka ini menggunakan gene array, genotyping array, yang memiliki sekitar 500.000 SNP. Dari sini mereka bisa mengidentifikasi sekitar 24 SNP yang berasosiasi dengan 7 penyakit umum, misalnya bipolar disorder, penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes, dan lainnya. Jadi, apa yang kita perlukan pada saat kita ingin melakukan GWAS itu? Yang paling penting adalah sample size. Dan sampel size yang diperlukan itu sangat besar jumlahnya. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya untuk cohort study di GWAS ini tidak hanya cuman case control cohorts, tapi ada banyak definisinya dan juga ini mempengaruhi dalam pada saat kita pemilihan peserta untuk grup kontrol ataupun grup kasus untuk studi kita. Tapi karena penelitian saya sendiri lebih fokus ke case control cohorts, jadi saya akan lebih fokus ke sini. Di mana yang di sini case and control cohorts ini lebih fokus untuk mengidentifikasi lokus genetik yang berasosiasi dengan penyakit yang ingin kita pelajari. Jadi ini contoh general dari study design untuk control case GWAS, di mana tentunya yang pertama kita perlu adalah sample collections, biasanya berupa darah, karena kita perlu DNA-nya untuk genotyping. Isolasi DNA ini akan dilakukan baik di grup kontrol, yang biasanya adalah healthy participants, dan juga di grup cases. Ini adalah grup dengan peserta yang mungkin mengidap penyakit umum yang ingin kita pelajari tersebut. Nah, selain sampel biologis berupa darah ini, biasanya ada beberapa data klinis yang juga akan dikumpulkan. Misalnya berupa hasil pemeriksaan lab, misalnya tinggi badan, berat badan, karena beberapa penyakit, misalnya diabetes, sangat dipengaruhi oleh BMI. Selain itu, kita juga mengumpulkan survei atau kuesioner. Survei atau kuesioner ini penting karena akan dikumpulkan data berupa lifestyle. Apakah peserta misalnya di kontrol atau case group ini merokok atau tidak misalnya. Jadi semua informasi yang sudah dikumpulkan ini baik untuk biological sample atau phenotype database ini akan digunakan semua pada saat melakukan analisis GWAS association analysis ini.
Nah, sekarang saya akan lebih fokusnya lagi untuk bagaimana sih kita bisa merekrut peserta atau cohort study untuk GWAS ini. Jadi sebenarnya ada dua. Yang pertama, yang besar, yang pertama ini untuk early GWAS. Karena yang pertama ini dilakukan active recruitment ataupun kerjasama dengan dokter atau rumah sakit. Di mana selanjutnya di sini kita akan dapat hasil medical records dari rumah sakit dan juga kuesioner berupa lifestyle tadi. Akan tetapi kekurangan dari metode yang ini adalah biasanya waktunya sangat lama. Misalnya dari penelitian pengalaman saya sendiri, kita merekrut dalam waktu 4 tahun periode, tapi pada akhirnya kita cuma bisa dapat sekitar 400-an peserta. Dan 400-an ini adalah peserta di grup kasus atau yang mengidap penyakit tertentu. Nah, yang kedua, sehingga sekarang yang lebih banyak berkembang dilakukan adalah dengan menggunakan data dari biobank. Data dari biobank sendiri, misalnya di UK biobank kan ada sekitar 500.000 partisipan. Nah, akan tetapi untuk GWAS kita tidak bisa langsung menggunakan semua jumlah 500.000 ini. Tapi kita harus memfilter dengan menggunakan International Classification of Disease atau ICD codes untuk misalnya penyakit umum apa yang ingin kita pelajari. Yang paling update sekarang adalah ICD codes 10 dan setiap penyakit tertentu akan diklasifikasikan dengan kode tertentu. Misalnya kalau kita ingin melakukan GWAS untuk osteoartritis, kita mungkin akan memilih pasien grup kasus di biobank yang memiliki data M15 sampai M19. Atau bahkan kita hanya ingin melakukan misalnya GWAS untuk hand osteoarthritis, bahkan lebih spesifik, kita akan cuman menggunakan data dari pasien dengan data M19,19.04 dan seterusnya ini. Nah, jadi karena tadi jika kita ingin menggunakan data dari biobank, ini ada sedikit overview tentang apa sih biobank itu. Jadi biobank ini berbeda dengan bank darah tali pusar, karena di biobank ini yang disimpan adalah lebih ke biological material atau biospecimen berupa DNA atau data genomik. Akan tetapi tidak cuma data genomik yang disimpan, misalnya untuk UK Biobank, kita juga bisa menyimpan data dari urine, sampel urine, ataupun dari physical measure tadi yang seperti berat badan, tinggi badan, sehingga kita bisa menghitung BMI ataupun hasil-hasil pemeriksaan laboratori berupa misalnya apakah blood pressure normal atau tinggi, dan juga lifestyle. Nah, biobanking ini sendiri adalah penggabungan dari data klinis dari rumah sakit dan juga dengan data analisis yang berbasis bioinformatika. Beberapa contoh dari biobank yang sudah ada yang lumayan besar, ini UK Biobank, sekitar tadi sesuai dengan kata restu 500.000, dan juga biobank di Jepang. Dan di US sendiri juga sudah ada sistem kesehatan yang menyimpan data genomik yang disebut dengan Geisinger MyCode. Di sini juga sekarang sudah ada lebih dari 100.000 peserta. Dan karena saya sekarang bekerjanya lebih di Taiwan, dan kebetulan di institut saya juga ada inisiatif untuk precision medicine, jadi saya kedepannya akan lebih banyak memberi contoh tentang Taiwan Biobank dan juga Taiwan Precision Medicine Initiative. Jadi Taiwan Biobank ini mulai berdiri sejak tahun 2005. Hingga sekarang jumlah peserta yang sudah terdaftar adalah 168.000. Jadi biobank sendiri ini sebenarnya bisa diklasifikasikan lagi menjadi dua. Yang pertama yang population based. Jadi biasanya peserta yang dikumpulkan data genomiknya adalah semua peserta general. Jadi mau yang healthy ataupun
beberapa orang yang mungkin mengidap penyakit tertentu, tetapi ada juga yang disease based cohorts. Jadi memang yang dikumpulkan adalah data genomik dari orang-orang yang sudah datang ke rumah sakit untuk berobat. Nah, di data di biobank ini seperti yang tadi saya sebutkan secara singkat, semua diambil berupa physical examinations dan juga biospecimen collections berupa darah dan juga kuesioner untuk lifestyle. Dan setiap 2-4 tahun mereka akan kembali di calling untuk following up monitoring. Ini contoh dari website-nya Taiwan Biobank. Jadi salah satu keuntungan dengan adanya biobank ini adalah kita juga bisa mengakses data yang dikumpulkan sehingga kita bisa untuk keperluan riset kita nantinya. Di websitenya ini kalau memang nanti tertarik untuk melihat-lihat website tersebut. Ini salah satu hasil penelitian menggunakan data Taiwan Biobank yang sudah dipublikasi. Jadi dari data yang ini mereka menggunakan sekitar 100.000 individual peserta yang sudah dikumpulkan genomic datanya di Taiwan Biobank. Dari 100.000 individual ini, setelah mereka melakukan hasil analisis statistik, mereka menemukan kalau ternyata 87,3% dari semua individu ini ternyata memiliki varian di genom yang mungkin mempengaruhi pemilihan atau dosis obat. Informasi ini akan sangat berguna untuk dokter pada saat meresepkan obat. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan data genomik untuk precision medicine. Selain Taiwan Biobank sendiri, ada juga inisiatif yang baru yang disebut dengan Taiwan Precision Medicine Initiative atau TPMI. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menyiapkan pengobatan yang sesuai dengan profil genetik masyarakat Taiwan. Jadi bagaimana mereka ingin mencapai tujuan ini? Sekarang ini sedang dilakukan genetic profiling untuk 1 juta masyarakat Taiwan. Jadi ini saya kasih overview kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk merekrut peserta untuk join inisiatif seperti ini. Jadi proyek ini dimulai tahun 2018, 4 tahun lalu, dan dalam jangka waktu 3 tahun mereka merekrut sekitar 300.000 peserta. Hingga Maret sekarang sudah hampir setengah dari goal yang ingin mereka capai. Jadi mereka berharap di akhir Juni tahun depan sudah 1 juta partisipan yang sudah terkumpul data genomiknya. Dan di sini partisipasinya itu untuk TPMI atau biobank biasanya bersifat voluntary, jadi bisa misalnya sign up di website yang mereka sediakan atau juga bisa dengan datang langsung ke partner rumah sakit atau institut yang memang akan membantu dalam koleksi blood sampelnya itu. Dan juga data yang didapat dari hasil genotyping ini akan langsung mereka integrasikan ke dalam sistem kesehatan Taiwan. Jadi kira-kira berapa sih genetik tesnya? Untuk sekarang partisipasi ini masih free sifatnya hingga tahun depan. Jadi untuk biobank di Indonesia sendiri, gimana sih? Sebenarnya Indonesia ini sangat besar potensinya untuk punya biobank, karena luas wilayah Indonesia yang sangat besar dan juga ethnic group Indonesia yang sangat besar. Jadi sebenarnya human reference genome itu tidak bisa merepresentasikan semua populasi Indonesia karena ada perbedaan genetik background. Jadi benar-benar kalau Indonesia punya biobank sendiri itu akan sangat membantu. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Taiwan yang bahkan ini sangat kecil dan mereka merekrut 1 juta, mungkin untuk Indonesia kita harus merekrut lebih banyak lagi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, biobank sebenarnya sudah ada inisiasinya dari Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan mereka juga sudah ada beberapa ongoing research di sini.
Nah, ini saya akan menyinggung secara briefly, karena genomic data ini kan kita mengumpulkan banyak sekali data personal dari masyarakat, misalnya masyarakat Indonesia ataupun Taiwan, dan ini benar-benar untuk proteksi data ini menjadi sangat penting karena privacy, confidentiality, dan human protections. Jadi bagaimana sih kira-kira yang bisa kita lakukan? Salah satu caranya adalah dengan setiap data yang dikumpulkan untuk riset hanya harus berupa ID dan tidak boleh diberikan detail personal, misalnya nama, itu tidak boleh, semuanya berupa ID, misalnya nomor, dan juga datanya ini benar-benar diproteksi sangat tinggi, jadi tidak bisa diakses secara langsung atau bebas, tapi harus berupa misalnya proposal untuk meminta akses data, dan juga setiap peserta yang tergabung dalam biobank atau riset GWAS ini diberi kebebasan untuk mengundurkan diri dari penelitian sewaktu-waktu. Dan pada saat mereka mengundurkan diri, semua sampel yang sudah dikolek dari peserta ini tidak boleh lagi digunakan untuk studi ke depannya, tetapi harus dimusnahkan. Nah, sebagai penutup, mayoritas data genetik yang sekarang tersedia itu masih didominasi oleh white European populations, sehingga ini kurang merepresentasikan populasi dunia. Jadi ini juga menyebabkan adanya kesenjangan informasi untuk precision medicine untuk population yang non-European. Jadi National Human Genome Research Institute sekarang memfunding satu program yang namanya Human Pangenome Reference Program. Jadi mereka ini bertujuan agar memberikan representasi keragaman genom yang lebih akurat dan lebih merepresentasikan semua etnis grup di seluruh populasi dunia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Tepat sekali waktunya 20 menit. Terima kasih insight-nya. Sangat menarik ya kalau di Taiwan 1 juta bisa segitu cepatnya, mungkin kita bisa bayangkan di Indonesia segitu dengan beberapa etnis yang sangat beragam gitu kan ya. Kalau di Taiwan saya kira kan etnisnya tidak terlalu beragam gitu. Jadi mungkin itu tantangan tersendiri bagi kita di Indonesia. Dengan tadi mungkin Wisnu tadi sudah memberi insight gitu ya kalau kita deal dengan data seperti ini. Kemudian Vivia kemudian melanjutkan tekniknya lah, lebih teknis ke bagaimana kalau ini bisa mungkin bisa terjadi. Dan fakta tadi yang terakhir memang sangat mengejutkan, ya bukan mengejutkan ya, faktanya Seth Badru gitu ya, ternyata datanya memang tidak adil gitu ya, karena populasi yang dilihat adalah populasi yang dari Europe gitu ya. Moga-moga kedepannya data yang dari Asia dan ya mungkin lebih banyak. Oke, terima kasih. Silakan jika sudah ada pertanyaan bagi Restu maupun bagi Vivia, bisa diketikkan di kolom chat. Nanti kita diskusikan bareng-bareng di sesi terakhir. Ketika tanya jawab. Baik, untuk melanjutkan kita akan agak jumping sedikit. Mungkin tadi berhubungan dengan human, tapi tadi Restu sudah brief ya. Kalau bagian ini juga sangat penting, yaitu tentang di microbial ecology analysis gitu ya, data. Ini juga big data juga sekarang akan di narasumber yang akan menyampaikan adalah Wisnu Adi Wicaksono, PhD. Sekarang beliau merupakan alumni dari FTB di tahun 2005, kemudian di tahun 2009 lulus gitu ya. Pernah satu kantor ya dengan saya di Taruhan Pokman Indonesia waktu itu. Kemudian Wisnu melanjutkan menjadi postdoktoral melanjutkan doktor of filosofi ke Lincoln University di tahun 2013 sampai 2017 hingga saat ini. Sebelum menjadi postdoctoral researcher di Grace University, pernah juga menjadi researcher di PT Smart Tbk gitu ya di tahun 2010 sampai tahun 2017. Risetnya banyak mengenai microbial ecology analysis. Nanti mungkin beberapa publikasinya sangat mumpuni lah di bagian untuk analisa data di microbial community, microbial ecology dan seterusnya. Tanpa panjang lebar, saya persilahkan Wisnu untuk mempresentasikan
paparannya mengenai microbial ecology data analysis gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi bisa dengar semua ya. Oke, saya dengar baik. Ya. Saya mulai share screen-nya. Oke, terlihat. Oke. Sudah masuk. Oke, sudah di screen. Baik, silakan. 20 Oke, ya, menit. terima kasih Pak Adi untuk perkenalannya. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir. Senang sekali bisa sharing di sini, walaupun waktunya cukup terbatas, tapi saya coba cover big picture-nya di sini. Jadi topik saya itu sendiri tentang bioinformatic dan microbial community analysis. Jadi sebenarnya topik saya sendiri itu mungkin agak berbeda dengan yang lain, jadi lebih ke arah environmental microbiology, simply karena kenapa saya passion di field yang ini, karena microbe itu ada di mana-mana. Dan untuk dari studi saya sendiri, lebih cenderung ke arah human activities dan bagaimana bisa berimpact ke microbiome di surrounding kita, gitu. Jadi di indoor built environment, soil, dan juga food system. Fokusnya itu lebih cenderung ke intensive agriculture, antibiotics, dan juga disinfektan, dan gimana aktivitas ini itu bisa merubah komposisi microbe di sekeliling kita dan terkaitannya dengan loss of biodiversity. Jadi untuk 20 menit ke depan, saya akan coba paparkan bagaimana kita bisa menggunakan multi-omic analysis dengan menggunakan DNA atau RNA sampai bisa menganalisa datanya, dan juga akan saya sharing tentang riset saya yang menggunakan multi-omic analysis. Jadi ini grafik yang saya rasa saya coba arahkan pointernya. Jadi cukup mengcover semua teknologi yang biasa digunakan untuk microbial ecology research. Jadi ada berapa macam tergantung ecological question yang mau dijawab. Jadi untuk yang teknik pertama saya mau share itu adalah metabarcoding. Jadi kadang-kadang saintis itu masih mix up antara metabarcoding dengan metagenome. Jadi untuk mudah-mudahan saya bisa kasih penjelasan di sini. Jadi metabarcoding itu adalah kita mensekuen marker genes yang ada di sampel kita. Jadi hanya marker gene. Jadi kalau misalnya kalian ingat, di genom itu ada region tertentu di bakteri atau fungi yang bisa mengidentifikasi kira-kira ini bakteri apa sih, ini fungal apa sih, gitu. Jadi untuk metabarcoding itu kita mengisolasi dan mengamplifikasi marker gene. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk kira-kira di sampel ini ada bakteri apa sih, jadi kalian bisa mengisolasi marker gene yang biasa digunakan untuk bakteri itu adalah 16S rRNA gene. Dan kalau misalnya untuk fungi itu biasanya kita menggunakan IPS. Dan kalau kita sudah mengisolasi dan mengamplifikasi via PCR, kita bisa sekuen seluruh marker gene yang ada di sampel yang kita teliti. Jadi data yang akan kita hasilkan itu adalah taxonomical information. Jadi hanya kita tahu kira-kira ada bakteri apa atau fungi apa. Yang kedua itu adalah metagenome. Masih sama, sampelnya itu sampel DNA. Tapi yang membedakan dengan metabarcoding itu adalah region apa yang bakal kita sequence. Jadi untuk metagenome itu tidak hanya marker gene yang akan kita sequence, tapi seluruh entire genome yang ada di sampel kita. Gitu. Jadi kalau kita isolasi misalnya soil, kita ekstraksi seluruh bakteri DNA yang ada di soil itu, kita akan men-sequence semuanya, tidak hanya marker gene. Khususnya itu untuk teknologi yang biasanya kita pakai, biasanya masih cenderung untuk di-sequence melalui Illumina, karena Illumina sendiri platformnya itu hanya bisa men-sequence bahasa pendek, jadi itu untuk bakteri genome itu kita harus potong-potong menjadi kecil-kecil agar bisa di-sequence. Dan seperti yang saya sudah jelaskan, jadi tidak hanya taxonomical information yang kita bisa dapat, karena memang di sampel kita itu ada marker gene yang sudah kita sequence, tapi juga gene function. Jadi kita bisa tahu bakteri atau fungi apa yang ada di sampel kita itu bisa apa aja sih. Jadi ada potential function yang kita bisa investigate di sampel kita. Ini sekilas
tentang gimana analisanya, saya tidak akan ke arah yang lebih detail, tapi yang akan kita lakukan itu kalau kita dapat data sequencing khususnya untuk metagenome, kita akan dapat millions reads dari sequencing itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu biasanya kita assemble datanya dari read yang pendek, kita akan assemble jadi lebih panjang, dan dari situ kita bisa align sequence-nya itu ke protein database. Jadi ada beberapa protein database yang digunakan sebagai gold standard, biasanya itu UniProt, itu salah satu protein database yang peneliti sering gunakan sebagai gold standard, dan salah satu juga yang populer itu adalah ECNOC. Tapi ada juga beberapa kasus di mana peneliti itu hanya tertarik untuk specific function gitu. Jadi misalnya kalau hanya tertarik untuk antibiotic resistant genes, biasanya itu ada specific protein database yang bisa digunakan. Jadi tidak semua protein itu bisa di-cover sama UniProt atau ECNOC. Jadi kalau kalian misalnya tertarik untuk meneliti kira-kira ada antibiotic resistant gene apa di sampel kalian, kalian harus menggunakan specific protein database. Ini kasus ini ada DPRG. Ada juga contoh yang lain, jadi ada protein database yang bisa digunakan untuk meneliti function nitrogen cycling. Untuk teknik yang ketiga dan keempat ini saya gabung jadi satu, jadi kita bisa meneliti transkriptom respon dan protein respon, makanya disebut dengan metatranskriptom dan metaproteom. Dan apa sih bedanya metatranskriptom atau metagenome dengan metabarcoding? Dan kalau kalian lihat penggalan katanya, transkriptom itu materialnya adalah RNA. Kalau protein itu adalah metaproteomik adalah protein. Jadi kalau kalian ingat lagi central dogma itu dari DNA ke RNA dan terekspresi jadi protein. Kalau kalian meneliti menggunakan metatranskriptom atau metaproteomik itu, kalian bisa tahu taxonomic information dari bakteri atau fungi yang aktif saat kalian ambil samples. Dan juga kira-kira protein apa atau enzim apa yang aktif ketika kalian ambil samples. Jadi benar-benar transcriptional response. Jadi karena harus diingat bahwa nggak semua DNA itu akan terekspresi. Gitu. Jadi itu bedanya antara metabarcoding yang hanya menggunakan marker gene, metagenome yang mensequence seluruh potential function. Tapi kalau metatranskriptomic dan metaproteomic itu benar-benar gene yang fully express. Untuk slide kedepannya itu saya akan coba fokus untuk sharing research di institut saya yang sedang saya bekerja. Jadi gimana cara menggunakan multi-omic itu untuk investigate resistant bacteria dari natural environment. Kenapa sih resistant antibiotic resistant gene itu penting? Jadi ini grafik yang dirilis tahun 2014. Jadi sudah diprediksi tingkat kematian yang disebabkan oleh antibiotik resistant gene bakteria itu kira-kira akan naik sangat drastis, bahkan melebihi tingkat kematian yang akan disebabkan oleh kanker. Jadi penting untuk kita pelajari itu gimana bakteri itu bisa dapetin antibiotik resistant gene. Dan di institut kita sendiri itu kita punya model untuk peneliti ini. Jadi pertanyaan pertama yang mau kita jawab itu sebenarnya apa sih function dari antibiotic resistant gene? Apa memang hanya digunakan untuk bakteri agar tahan terhadap antibiotik? Jadi model yang kita gunakan di situ kita ini untuk melihat function dari antibiotic resistant gene di nature itu, kita menggunakan Bock ecosystem. Jadi kayaknya kalau di Indonesia itu peatland. Jadi apa ya? Jadi peatland. Jadi kenapa kita pakai ekosistem ini? Ini salah satu ekosistem paling tua di muka bumi, dan mikrobnya itu sudah sangat stabil karena memang sudah berkembang dari zaman dulu banget gitu. Jadi memang sudah stabil. Dan diversity di Bock itu untuk microbial diversity itu sangat tinggi sekali, bahkan jauh lebih tinggi kalau misalnya kalian ambil soil dan teliti jenis mikrob di soil itu, Bock ecosystem jauh lebih tinggi. Jadi memang high functional microbial diversity.
Dan yang kita lakukan adalah kita ambil sampel dari box, kita lakukan metagenome untuk teliti kira-kira ada antibiotik resistant gene apa sih di ekosistem ini, di ekosistem yang belum pernah terkena impact dari human activities. Jadi nggak ada kontaminasi dari antibiotik. Salah satu hasil yang cukup mengejutkan yang kita temukan di penelitian ini adalah di box ekosistem itu sudah ada antibiotik resistant gene yang memang ada di clinical setting, jadi tetracycline, glycopeptide, dan lain-lain, beta-lactam itu sudah ada di box ekosistem yang which is udah ada gitu sebelum era antibiotik gitu. Bahkan kita menemukan bakteri yang bisa tahan colistin, which is resort terakhir kita untuk fight against gram-negatif bakteria gitu. Itu sudah ditemukan di box ekosistem yang belum pernah terkontaminasi antibiotik. Jadi antibiotik resisten itu sebenarnya ancient mechanism yang memang ada di nature oleh yang dimiliki bakteria. Dan kita mengasumsi bahwa memang ini bukan untuk di nature itu bukan untuk tahan antibiotik, tapi untuk kolonisasi di tanaman, kompetisi dengan bakteri lain dan yang lain. Jadi memang fungsinya itu di nature bukan untuk against antibiotik. Namun riset sebelumnya itu belum bisa menjawab bagaimana sih bakteri patogen itu bisa muncul dari natural setting ke clinical setting. Jadi kita lakukan penelitian lebih lanjut dan kali ini itu kita menggunakan lichen. Jadi lumut gitu, kayaknya bahasa Indonesia lumut. Jadi lichen itu tuh unik, simbiosis yang cukup unik karena memang seperti box itu sudah lama sekali, jadi benar-benar ancient symbiosis. Untuk yang belum tahu lichen itu seperti apa, jadi itu adalah simbiosis antara fungus dan algae atau cyanobacteria. Tapi ada faktor ketiga yang sebenarnya penting di simbiosis ini. Jadi ada bakteri di permukaan lichen itu yang evolve bareng dengan dua partner yang lain. Jadi ini cross section mikroskopi di mana kita tagging bakteri dengan beberapa probe. Jadi ada yang kuning itu alpha proteobacteria, yang pink itu gamma proteobacteria. Jadi kita bisa visualize ada bakteri apa gitu di permukaan lichen, dan itu tuh bakteri itu komunitasnya konsisten. Jadi mau kita ambil lichen dari lokasi A, lokasi B, komunitasnya itu stable gitu, jadi konsisten. Dan kenapa sih kita pakai lichen ini untuk studi antibiotik resisten? Karena menurut survei itu lichen itu cover kurang lebih 8% dari total terrestrial surface di bumi. Dan juga itu kalau kita lihat trennya, karena kedepannya itu agriculture system bakal expanded, lichen bisa terkena impact dari anthropogenic activities. Dan yang ketiga itu sebenarnya lichen itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Jadi ini kita ambil lichen, ini Lobaria pulmonaria, salah satu lichen yang hanya tumbuh di pristine area, jadi nggak ada di daerah industri. Kalau mau ambil lichen itu harus benar-benar ke forest dan belum pernah terkena dengan anthropogenetic activities, jadi nggak pernah ada kena kontaminasi antibiotik. Nah, kita expose lichen ini dengan beberapa macam antibiotik. Kita menggunakan clinical antibiotik, ada colistin, tetracycline, kita juga tes dengan glyphosate untuk lihat bagaimana respon microbial community di lichen ini pertama kali ketika diekspos dengan antibiotik. Dan di sini kita gunakan metode yang tadi saya jelaskan. Jadi kita gunakan, yang pertama kita gunakan metabarcoding. Jadi mainly kita mau tahu kira-kira komunitas bakteri di lichen itu merespon seperti apa sih, bakteri apa yang kira-kira bakal bertahan ketika ada antibiotik exposure, dan bakteri apa yang akan hilang ketika kita expose dengan antibiotik. Dan ini untuk simplify resultnya mungkin agak complicated, tapi ini dua grafik di kiri itu, ini MDS plot, jadi gimana cara kita visualize microbial composition dari beberapa macam sampel. Jadi yang pink ini adalah control, jadi hanya kita expose dengan water, dan yang lain itu adalah lichen yang kita expose dengan beberapa macam antibiotik. Jadi yang merah, yang hijau ini glyphosate, ada tetracycline, ada colistin. Dan kalau kalian lihat
bagaimana sampel itu terordinasi. Jadi sampel-sampel yang diekspos dengan antibiotik itu menjauhi kontrol, jadi menjauhi sampel yang tidak diekspos dengan antibiotik. Jadi artinya adalah microbial community awal dari lichen itu memang sudah jauh berbeda gitu ketika diekspos dengan antibiotik. Dan kalau kita lihat lebih detail, jadi yang pink ini, bar plot yang pink ini adalah komunitas bakteri yang tidak diekspos dengan antibiotik. Jadi ini komunitas bakteri awalnya. Dan kalau kalian fokus ke bar yang berwarna orange ini ketika diekspos dengan glyphosate, ada bakteri yang sebelumnya itu hanya punya low relative abundance, jadi nggak mendominasi ekosistem, nggak mendominasi lichennya. Tapi ketika diekspos dengan antibiotik, suddenly mereka itu mendominasi ekosistem, jadi benar-benar jadi dominan gitu di lichen. Ini hanya another statistical analysis untuk melihat kira-kira kenapa sih bakteri yang Pseudomonas itu bisa naik drastis. Jadi sebenarnya kalau ketika kita expose lichen itu dengan antibiotik, kita itu membunuh dua bakteri penting gitu di lichen yang memang penting untuk simbiosis. Jadi ada Stachybotrys sama Pseudomonas. Jadi karena dua bakteri ini tersuppress, Pseudomonas itu jadi naik gitu relative abundance-nya. Dan kalau take home message-nya itu sebenarnya penggunaan antibiotik itu bisa menimbulkan blooming taksa yang sebenarnya tuh nggak dominan di ekosistem gitu. Dan terlebih itu Pseudomonas, kalau kalian tahu itu banyak Pseudomonas tuh yang cenderung ke arah pathogenic properties, kayak misalnya Pseudomonas aeruginosa. Jadi sebenarnya konsekuensi dari penggunaan antibiotik itu di nature itu adalah kita merusak komunitas awal bakteri di ekosistem. Jadi benar-benar mengindus pertumbuhan bakteri yang sebenarnya nggak harus ada di situ gitu. Makanya itu disebut dengan dysbiosis. Kita juga lakuin metagenom di sini untuk tahu kira-kira di lichen itu ada antibiotik resisten apa aja sih yang kira-kira berperan untuk bakteri misalnya Pseudomonas untuk tahan terhadap antibiotik exposure. Jadi di sini kita ngelakuin metagenom dan ini hanya sedikit data yang saya present di sini. Jadi satu dot ini adalah antibiotik resistant gene yang ada di sampel lichen itu, dan ini antibiotik kelas yang berbeda-beda. Jadi lichen itu sebenarnya punya bakteri-bakteri yang colonize lichen itu, mereka punya diverse antibiotic resistant gene. Jadi khususnya untuk confer resistant against toxic molecules, atau lichen juga produce antimicrobial. So jadi bakteri yang di lichen itu mereka memang naturally punya antibiotic resistant untuk bisa colonize di lichen, jadi untuk adaptation dan interaction dengan hostnya. Setelah itu kita dig deeper lebih jauh lagi, kira-kira kenapa sih Pseudomonas bisa tahan gitu dan bakteri yang lain tidak gitu. Jadi setelah kita lihat genomnya itu dan lihat transcriptional levelnya, Pseudomonas itu punya banyak multi-drug resistant gene. Jadi ini adalah gene yang bisa convert lebih dari satu antibiotik kelas gitu, dan itu khususnya punya mekanisme untuk efflux pump. Jadi ini contoh grafiknya. Jadi efflux pump itu kalau ada toxic compound masuk ke sel itu mereka langsung pump out gitu. Jadi mereka bisa thriving under antibiotic exposure. Nah ini hanya summary dari riset yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang antimicrobial exposure itu bisa disrupt initial microbial community, dan sebenarnya itu antibiotic resistant memang sudah ada di natural setting gitu, dan itu dibutuhkan microbe itu untuk adaptasi dengan hostnya. Tapi memang ada konsekuensi yang besar gitu karena aplikasi dari antibiotic resistant. Misalnya kita disturb natural environment, dan mikrob yang harusnya nggak ada yang harusnya tidak mendominasi, dan itu malah menjadi high abundance gitu. Jadi memang antibiotik resisten itu harus penggunaan dari antibiotik itu harus di limit gitu, bukan hanya di hospital setting tapi juga di agricultural system. Jadi itu sekian dari saya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Wisnu. Semuanya tepat 20 menit, beberapa pemaparan dari para narasumber.
Baik, karena ketiga narasumber telah memaparkan materi yang telah disiapkan, kita akan memasuki sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Saya sudah lihat di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan ya, kalau saya lihat. Tetapi sambil mungkin nanti pembicara, karena itu sudah ditujukan ke pembicaranya, mungkin saya buka sesi pertama dulu. Yang ingin menanyakan langsung ke para pembicara, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, nanti silakan open mic, kemudian ke siapa ditujukan pertanyaannya, nanti kita batasi dulu untuk yang sesi pertama ini mungkin untuk 3 penanya. Jadi nanti kita jawab juga yang ada di kolom chat. Kami persilahkan. Baik, ada yang oke. Oh, baik, Pak Franky, silahkan Bapak open mic, kemudian untuk siapa? Ya, thank you Pak. Pertanyaan saya kayaknya untuk Restu dan Vivian kayaknya. Baik. Restu in the presentation talking much about how we collect the big bioinformatic data. Tadi Vivian juga ngomong bahwa the momentum is at the point karena sekarang teknologi accelerate everything gitu ya. Sedikit banyak tadi Restu talk much about first party data collection. Tetapi based on my understanding, big data is only useful as long as we can enrich it gitu. Could you advise me in terms of this big genome data itu best practice untuk enrich-nya tuh kayak gimana ya gitu? That's my first question gitu ya. Okay. Yang kedua adalah I think this topic is really interesting karena menurut saya big bioinformatic data is really phenomenal gitu ya. Tadi Vivian bilang bahwa salah satu terapan aplikasinya adalah untuk precision medicine. Kira-kira from your group of community ya di scientist itu, what kind of anticipation that we can expect in the future other than precision medicine? Apakah kalian akan expect our taraf hidup akan lebih bagus, ataukah industri akan bergerak lebih seperti apa kayak gitu? Thank you very much. Baik, terima kasih Pak Franky. Kita tampung dulu pertanyaannya. Tadi untuk Pak Restu dan Vivia, moga-moga clear ya pertanyaannya. Satu, bagaimana enrich data, kemudian impact-nya. Nanti kalau kita bisa olah data ini, tadi Vivia mungkin bisa ini. Silahkan, apakah ada yang ingin menanyakan langsung? Maksudnya jawab langsung nih Pak? Nanti dulu kita tampung dulu, nanti kita tunggu dulu ya. Baik ya. Nanti kita bareng-bareng. Baik, karena mungkin belum ada, jadi mungkin kita akan kita tampung dulu dengan yang ada di yang sudah menanyakan di kolom chat. Jadi nanti mungkin dari untuk Pak Restu tadi Pak tantangannya bagaimana kan datanya dari collect data, tapi bagaimana in big data analysis kan kita juga harus enrich data tersebut, bagaimana caranya. Kemudian untuk nanti mungkin langsung saja di Vivia tadi ada pertanyaan tadi impact-nya ya. Bagaimana kalau impact-nya, dan ada pertanyaan di kolom chat yaitu bagaimana cara mengakses database penderita limfoma dengan CAR-T sel yang ada di Taiwan, karena beliau Pak Dito ini sedang S3 di TMU Taiwan. Mungkin nanti Vivia bisa menjelaskannya. Kemudian ini juga sudah ada pertanyaan untuk Pak Wisnu dari Pak Rio gitu ya. Sangat menarik Bapak ditemukannya gen-gen yang mengenai mengapa bisa ditemukan gen-gen resistensi antibiotik di bakteri dalam sel ekosistem box tersebut. Library-nya seperti apa? Ini dari Pak Rio. Saya penasaran apa gen ini terekspresi atau tidak. Tadi mungkin tadi yang di papernya tadi yang ada di tadi yang
komunitas mungkin yang belum tersentuh sama sekali, jadi bagaimana itu, apakah terekspresi atau hanya ada di sana. Tapi kalau nanti mungkin Pak Wisnu bisa tambahkan. Kemudian satu lagi ini mungkin untuk Pak Wisnu adalah bahwa penggunaan antibiotik meningkatkan Pseudomonas karena dua kelompok lain bakteri hilang. Apakah respon antibiotik sintetik dengan antibiotik murni dari fungi dan bakterianya sama? Mungkin itu dulu untuk ketiga narasumber. Semoga pertanyaan bisa jelas. Mungkin bisa dimulai dari Pak Restu terlebih dahulu. Kami persilakan Pak Restu. Oke, jadi ini buat Pak Franky ya Pak ya. Ini kalau yang saya tangkap benar nih Pak. Jadi konfirmasi, saya ngertinya benar dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah more on like how to enrich this data, right? Basically after kita dapat data genetik ini, terus cara enrich-nya apalagi sih yang kita butuh gitu kan ya kira-kira ya. Pertanyaannya betul ya. Betul. Karena sorry saya tambahin sedikit ya supaya clear. Pertama dapetin datanya aja susah. Yang kedua adalah dapetin datanya aja banyak gitu kan. Tetapi please advise ya, correct me if I'm wrong, DNA is changes through time gitu. Nah, how do you keep justified the quality of the data in the long term gitu? It's about how enriching the data. Thank you. Jadi gini Pak, istilahnya pertama-tama yang perlu kita klarifikasi adalah yang namanya teknologi dalam population genetics ya istilahnya. Kalau kita ngomongnya dalam skala populasi Pak, itu kita ngomong big picture, ya kan? Kita nggak ngomong permutation gitu loh istilahnya. Sepertinya yang Pak Franky masih masih di framework thinkingnya Pak Franky itu adalah ya emang sih kita akan mutate tiap tahun gitu kan istilahnya kan, setiap replikasi ada kemungkinan mutasi gitu. Tapi pada kenyataannya Pak, kalau kita lihat dalam skala populasi gitu istilahnya, itu genetik kita tuh seumur hidup sebenarnya nggak akan ganti banyak gitu loh, maksudnya yang ganti kan yang kecil-kecil itu loh gitu istilahnya. Tapi yang satu blok yang tadi kita bilang di GWAS itu sebenarnya lumayan stabil gitu loh istilahnya selama kita hidup. Unless itu the next generation loh ya. The next generation itu beda lagi. Tapi untuk satu generasi itu kita super akurat untuk itu gitu loh istilahnya. Dan kedua adalah ya kita caranya ngelihat GWAS tuh kayak kita ngelihat peta dunia deh Pak istilahnya. Peta dunia tuh nggak akan ganti banyak kan istilahnya, benuanya tetap di situ gitu istilahnya. Yang ganti kan yang kecil-kecil kan, misalnya Jalan Jenderal Sudirman ada rollover yang baru gitu misalnya. Nah itu detail semacam itu tuh emang nggak bisa Pak ketangkep di GWAS gitu loh, karena GWAS kan lihatnya kan dari peta dunia Pak, dari gambaran gedenya gitu loh. Itu yang mungkin pertama kalau misalnya tanya soal kualitas GWAS, ya pertama-tama itu harus dipahami dulu kalau ini nih gambaran besar loh, bukan detail ya gitu istilahnya. Terus kedua soal enrich. Soal enrich ini juga penting sih menurut saya. Saya punya beberapa slide yang mungkin bisa saya share di sini. Bisa share nggak nih? Bisa, silakan Pak. Oke. Jadi ceritanya gini Pak, di GWAS sendiri itu sebenarnya ada banyak metode kan istilahnya yang bisa kita pakai gitu loh. Mana ya ininya? Slide-nya kok nggak kelihatan. Oke, ini dia. Jadi ini cuman aplikasi aja sih. Nanti Vivia mungkin bisa tambahin. Jadi kalau kita mau ngepredik misalnya ini untuk cardiovascular disease Pak. Jadi kalau Bapak pakai data GWAS doang untuk ngepredik itu Bapak cuma dapat kira-kira akurasi segini nih, 62% gitu istilahnya. Tapi kalau kita pakai banyak faktor nih, ada risk factors, berat badan, BMI, tinggi badan dan kawan-kawan gitu, data-data yang istilahnya data-data klinik yang masuk di clinical record itu akurasinya naik jauh loh. Bisa dibandingin kan dari sini sampai sini gitu istilahnya. Which is ini sebabnya kenapa tadi Vivia bilang banyak loh clinical data yang penting gitu buat ngejust GWAS ini, karena memang itu enrichment yang paling penting ya itu tadi data-data clinical tadi, karena itu akan improve prediction penyakitnya. Karena pada kenyataannya penyakit itu nggak cuma genetik kan, gaya hidup dan kawan-kawan masuk di situ. Jadi saya pikir itu dimensi yang sangat penting gitu istilahnya untuk data klinik, itu dimensi yang penting. Terus kedua saya juga pengen mention bahwa ternyata yang namanya ancestry di data itu penting loh. Maksudnya kalau dilihat di sini istilahnya kita mau aplikasiin GWAS itu dari European, which is most of GWAS kan European ya. Kalau kita anggap itu akurasi prediksinya 1, untuk African tuh turunnya bisa sampai 25% itu istilahnya, saking bedanya gitu istilahnya latar belakang genomnya. Tadi makanya Vivia bilang di di genome database itu penting loh untuk nganotate semua ancestry gitu istilahnya. Kayak di Indonesia tuh penting sekali karena ya ini implikasinya bisa berkurang sebanyak ini gitu istilahnya kalau genetic background-nya seperti beda gitu istilahnya. Terus tanya caranya gimana kok bisa beda gitu kan ya. Kadang-kadang tadi kan konsepnya GWAS kan dia nge-tag disease-nya ini ya, disease-nya kemungkinan akan ke-tag sama si genotyping SNP ini.
Nah, kadang-kadang kalau beda populasi itu kejadiannya seperti ini nih Pak, kelihatannya. Kalau di Eropa iya ketangkep karena SNP-nya sebenarnya yang menyebabkan kardiovaskular di sini dan ketangkep sama SNP yang kita genotyping di sini yang bintang. Tapi kenyataannya kalau di populasi lain kadang-kadang nggak ketangkep Pak karena struktur LD-nya ini beda, struktur bloknya ini agak-agak beda, jadinya dia nggak ketangkep di sini, jadinya meleset kan gitu loh prediksinya. Itu cuman ilustrasi aja sih. Jadi pertama yang paling penting adalah clinical manifestation buat enrichment, super penting. Kedua, saya pikir yang lebih penting juga adalah yaitu tadi ancestry. Itu penting juga. Terus ketiga, kalau Bapak mau tambahin ya itu tadi ada sekarang data-data untuk multi-omic itu banyak yang open kan, kayak ENCODE, kayak roadmap dan kawan-kawan itu akan nambah enrichment dari multi-omics kita juga. Jadinya itu diharapkan bisa nambah akurasi buat precision medicine dan kawan-kawan. Itu juga ini ya, semoga menjawab Pak kalau dari saya. Saya kan dari metodologi, nanti mungkin Vivia bisa tambahin deh ini ya. Very clear. Thank you very much. Terima kasih Pak Restu. Mungkin langsung dilanjut dengan Vivia tadi pertanyaannya. Tadi impact-nya gitu ya, apakah nanti tadi yang kalau kita udah memang sampai precision medicine itu seperti apa, dan tadi dari pertanyaan yang di grup tadi, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan data dari Taiwan Biobank. Iya. Persilakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab dulu dari yang pertanyaan yang pertama. Apa sih misalnya impact atau aplikasi dari genome sequence atau mungkin lebih ke GWAS di bidang medis. Kalau sekarang untuk di bidang medis, karena saya juga fokusnya lebih ke medis, itu mungkin memang kita masih fokus lebih ke precision medicine, karena kalau GWAS walaupun banyak digunakan untuk common disease, tapi ternyata sekarang yang lebih banyak perlu mungkin tidak banyak informasinya adalah rare genetic disease. Jadi mungkin kalau precision medicine lebih untuk kayak common disease juga, tapi juga sekarang banyak juga mungkin genomic sequencing technology yang digunakan seperti NGS itu untuk rare genetic disease. Dan selain itu, seperti tadi yang juga sudah dibahas sedikit sama Restu, ini juga yang penting yang adanya hitungan untuk yang PRS atau polygenic risk score. Jadi misalnya dari yang Taiwan Biobank atau TPMI ini, juga goal mereka di akhir adalah dengan mengumpulkan 1 juta genomic profiling dari Taiwanese populations. Mereka juga berharap mereka bisa menghitung atau memprediksi sebenarnya kira-kira penyakit apa yang lebih tinggi resikonya untuk masyarakat dengan background genetik Han Chinese di Taiwan sendiri di sini. Jadi memang kalau untuk precision medicine-nya mungkin untuk treatment, tapi nanti ke depannya akan lebih bukan hanya untuk pengobatan, tapi lebih ke prediksi resiko untuk mendapatkan penyakit tertentu, sehingga mungkin lebih bisa dicegah, misalnya dari dokter sendiri atau dari pengobatan sendiri bisa untuk mencegah lebih banyak lagi orang yang akan terkena penyakit itu. Dan kalau misalnya bukan di bidang medisin, tapi masih di human, GWAS ini biasa digunakan juga untuk misalnya human migration history, atau juga kalau misalnya di luar human, bisa untuk misalnya crops, agriculture, atau misalnya livestock atau peternakan, biasanya ini untuk breeding atau genetic improvement untuk beberapa varieties gitu. Thank you. Sorry Pak, ini untuk yang nambahin pertama lagi. Baik, silakan Pak Franky. Kira-kira di komunitas bioinformatic scientist, when can you expect this topic matures in the future? Apakah 50 tahun lagi atau gimana? Nanti silakan jelasin. Thank you. Restu atau baik silakan Vivia atau mungkin ada gambaran ya kapan I guess. Thank you. Oke, thank you. Jujur aja sih Pak Franky, kalau soal GWAS-nya sendiri ya Pak ya, itu jujur aja kita udah mulai ditinggalkan Pak sebenarnya. Sudah mature sebenarnya dalam tanda kutip. Tapi problemnya ya tadi, maksudnya ditinggalkannya itu in term of technology loh. Maksudnya in term of technology, ini teknologinya udah mateng, terus kelihatannya udah mulai saturated juga, karena banyak, tadi yang seperti Vivia bilang, untuk common disease tuh sebenarnya udah mateng itu pipeline-nya. Sekarang yang belum mateng itu kan untuk yang rare disease kan istilahnya. Perkembangannya kan ke depan seperti itu ya. Rare disease nih perlu dicari. Which is rare disease itu untuk GWAS agak-agak susah Pak, karena
ya kayak yang tadi saya bilang, kalau kita ngeliatinnya world map, yang rare kan ya kecil-kecil kan istilahnya, nggak kelihatan di world map itu istilahnya. Makanya sekarang kita relies more on genome, whole genome sequencing istilahnya. Nah, which is in the whole genome sequencing ini algoritma untuk ngebandinginnya beda, Pak. Kita nggak pakai lagi LD, nggak pakai lagi block, tapi kita pakai yang namanya burden testing. Jadi efek-efek yang kecil-kecil ini kita collapse berdasarkan genes. Jadinya udah LD itu udah nggak terlalu ini lagi lah, bukan penghalang lagi gitu istilahnya, in whole genome sequencing gitu istilahnya. Itu kedepannya kira-kira begitu deh. Kita bakal move on ke whole genome sequencing, terus algoritmanya juga akan kita optimize not for LD anymore, but it's more on genes. That's the latest, I think. Itu ya, Pak, saya menambahkan sedikit. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Restu, karena sebenarnya sejak pertama kali GWAS itu tahun 2005, kalau misalnya kita melakukan GWAS pertama kali, itu langsung publikasinya langsung masuk Nature. Tapi sekarang karena benar-benar sebenarnya GWAS sudah lumayan ditinggalkan, jadi kalau misalnya kita menggunakan sampel size yang sedikit, cuma misalnya 1.000 atau 10.000, ini sangat susah untuk memprediksi, untuk mendapatkan hasil yang bagus atau untuk publikasi misalnya. Dan sekarang makanya lebih banyak ini digunakannya untuk meta-analisis. Jadi GWAS meta-analisis dan sampelnya harus dari biobank atau yang multi-etnik dan sampelnya lebih dari misalnya 30.000 atau 100.000, itu baru bisa dilakukan sekarang. Oke, mungkin Vivian masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab terkait dengan bagaimana kita mendapatkan tadi data di Taiwan Biobank. Iya, ini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana mengakses database untuk di Taiwan ini sendiri. Nah, sebenarnya karena masalah privacy protection atau personal information tadi, sebenarnya walaupun kita mengakses di Taiwan Biobank-nya, mungkin kita bisa melihat gambaran secara umum untuk yang healthy control. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih spesifik lagi, untuk Taiwan Biobank kita harus menghubungi langsung dan mungkin registrations, terus harus memberi kayak proposal, apa penelitian yang mau kita lakukan, sehingga nanti kita bisa diberi akses untuk data-data yang ada di Taiwan Biobank. Nah, tapi yang kedua, untuk yang kalau misalnya kan ini spesifik kan ya, pasien yang ditreatment dengan CAR T cells. Ini mungkin bisa mencoba hubungi yang TPMI tadi, ada websitenya, Taiwan Precision Medicine Initiative. Nah, ini juga mungkin dari advisor-nya di TMU di Taiwan ini bisa coba menghubungi dari advisor dari TPMI inisiatif ini sendiri. Soalnya sebenarnya sekarang banyak juga beberapa personil rumah sakit yang juga datang untuk mengakses data. Tapi akses data itu tidak bisa dilakukan secara publik, misalnya dari rumah masing-masing. Tapi lagi-lagi karena masalah personal information, semua akses ini harus dilakukan menggunakan komputer yang ada di TPMI ini. Jadi kalau mau mungkin bisa coba hubungin dari TPMI, nanti saya kasih kontaknya. Terus posisinya juga ada di lantai 8 Institute of Biomedical Sciences Akademia Sinica. Dan kalau misalnya mau menggunakan data di situ, sayangnya datanya tidak bisa diekstrak dan untuk dibawa pulang misalnya dianalisis di institut masing-masing. Tapi harus misalnya bawa laptop sendiri. Terus mungkin kalau mau melakukan GWAS atau meta-analisis, semua juga mungkin skripnya, linknya, semua harus dilakukan juga di komputer yang ada di dalam institusi tersebut. Baik, semoga bisa menjawab Pak Dido Anurogo jawaban dari Vivia terkait bagaimana mendapatkan data. Kami persilahkan Pak Wisnu untuk dua pertanyaan tadi terkait microbial ekologi analisis. Kami persilakan. Oke, jadi saya jawab pertanyaan untuk Pak Rio. Kalau saya boleh ulang, apakah hipotesa Bapak Wisnu dan tim mengenai mengapa bisa ditemukannya gen-gen resisten antibiotik bakteri dalam sampel ekosistem box? Dan apakah gennya terekspresi atau tidak?
Jadi sebenarnya tuh kita memang cukup terkejut gitu ketika melihat bahwa banyak sebenarnya gen antibiotik di bulk ekosistem ini, bukan hanya natural antibiotik, bahkan juga yang sintetik antibiotik kita juga temukan di ekosistem ini. Jadi asumsi kita itu adalah sebenarnya kalau bulk itu didominasi oleh sphagnum. Jadi salah satu non-vascular plants gitu, dan sphagnum ini banyak digunakan itu untuk medicinal plant gitu, untuk treating luka dan segala macam, karena mereka bisa produce antimicrobial compound gitu. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri yang memang sudah berkolonisasi dan berevolusi dengan sphagnum ini, mereka memang punya feature sendiri yang bisa tahan terhadap antimicrobial compound yang diproduksi oleh sphagnum. Makanya mereka punya diverse range antibiotic resistant gitu. Saya sharing papernya di grup chat, jadi kalau mau baca lebih lanjut. Dan pertanyaan keduanya itu adalah apakah gennya terekspresi. Jadi selain kita melakukan metagenom, kita juga melakukan functional metagenom. Jadi kita ekspresi DNA-nya, kita clone ke plasmid yang di-carry sama bakteri gitu. Jadi untuk melihat gen-gen antibiotiknya terekspresi apa tidak sih, dan memang mereka fully function. Bahkan kita menemukan beberapa novel antibiotic resistant gene yang belum pernah di-sequence sebelumnya. Jadi saya harap itu menjawab pertanyaan Bapak Rio. Pertanyaan yang kedua adalah dari Bapak Albert, apakah ada perbedaan respon antara penggunaan antibiotik sintetis dengan antibiotik yang murni berasal dari fungi atau bakteri? Di studi yang kedua itu, yang tadi saya jelaskan, sebenarnya kita tidak meneliti perbedaan antara antibiotik sintetis dan yang murni. Jadi tapi kalau saya boleh kasih asumsi, sepertinya tidak ada kalau memang mereka target ke mekanisme yang sama, kayak misalnya untuk attack ribosomnya atau attack enzim tertentu gitu. Jadi kayaknya tergantung dengan mekanismenya. Kalau saya boleh sharing lebih lanjut, di penelitian itu sebenarnya kita juga, kenapa kita pilih colistin, kenapa kita pilih tetracycline, kenapa kita pilih glyphosate, itu colistin itu sebenarnya antibiotik yang narrow range gitu. Jadi hanya aktif dengan gram negatif, dan impact-nya untuk lichen itu tidak terlalu banyak gitu. Dan sebenarnya yang paling banyak impact-nya itu adalah tetracycline dan glyphosate, karena mereka tuh bisa attack bukan hanya bakteri tapi juga fungi juga. Jadi benar-benar merusak seluruh ekosistemnya gitu. Jadi bukan cuma suppress hanya bakteri tapi juga komponen yang lain. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Albert dan Pak Rio. Baik, kita masih ada waktu di sesi tanya jawab ini. Mungkin saya buka satu lagi sesi tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin menyampaikan langsung di kolom chat. Saya masih lihat ada satu untuk Pak Wisnu, tapi kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan raise hand, kemudian nanti bisa langsung membuka mic-nya. Kami persilahkan. Oke, sambil menunggu, saya jadi ingin bertanya gitu ya. Artinya ketika tadi memang benar, memang datanya sudah ditinggalkan gitu ya. Mungkin pertanyaan adalah bagi kita yang di Indonesia gitu kan, oke lah datanya mulai ditinggalkan, kita lagi tergopoh-gopoh gitu ingin GWAS seperti itu. Mungkin bagi ingin yang meneliti gitu datanya, mungkin data yang sudah ada atau yang mungkin bisa dimulai lah dari yang mungkin ada gitu tentang GWAS, mungkin apakah ada good practice gitu ya dari Restu atau Vivia gitu, khususnya kami mungkin yang di FTB ini kan mungkin bisa belajar bagaimana analisa datanya atau apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu biar kita bisa melakukan GWAS ini. Karena mungkin tantangannya tadi benar kata Vivia tadi, mungkin kalau sekarang hanya membutuhkan hanya sampelnya mungkin tidak diterima di Nature, tapi kalau bayangan saya kalau kita bisa membandingkan antara etnik di Indonesia, saya kira itu juga masih seksi gitu ya datanya itu mungkin seperti itu. Jadi mungkin apakah ada good practice baik dari metodologi ataupun dari tadi sampel population atau apa mungkin untuk di Indonesia seperti ini. Jadi kami punya bayangan lah bagaimana kalau ingin menganalisa data tersebut. Itu mungkin nanti bisa dijawab untuk Restu dan Vivia. Kemudian kan satu ini ada yang raise hand, maaf ini dari silakan
yang aduh maaf ini yang resen tidak terlihat. Pak, siapa ini? Tadi Pak Yogi itu. Oh, Pak Yogi. Oh, baik, Pak Yogi. Kami persilahkan Pak Yogi, langsung aja, Pak. Iya. Oke, ya saya mau tanya ke Wisnu ya. Jadi kan memang ditemukan beberapa artinya gen-gen resisten yang tidak biasa gitu ya di alam gitu ya tanpa. Nah, itu apakah juga ada analisis bahwa di habitat tersebut ada bakteri atau fungi yang memang menghasilkan sebagai produser untuk antibiotik tersebut gitu. Karena biasanya kan kalau gen resisten ini kan sifatnya lebih adaptif ya. Mereka untuk bisa berkolonisasi atau bisa bertahan hidup dari serangan yang mungkin akan ada gitu. Mereka ingin survive gitu. Apakah ada analisis juga seperti itu ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ya, nanti mungkin kita jawab bareng-bareng aja. Maaf. Kami tunggu. Ada yang ingin bertanya? Oh, kalau tidak ada, mungkin bisa dijawab mulai dari Restu dan Vivian, kemudian nanti dari Wisnu. Satu lagi, sorry maaf, yang tadi ada di chat, pertanyaan dari, bentar, saya kok hilang nih, maaf, dari Pak Joshua mengenai antibiotik gitu, abundance-nya. Misalnya kalau selama jangka waktu tertentu, kemudian itu tidak ada lagi antibiotik itu, apakah akan berubah kembali nggak microbial community-nya gitu? Itu mungkin yang pertanyaan dari selain yang tadi dari Pak Yogi. Kami persilahkan. Mungkin ya dari Pak Restu dulu mungkin nanti Vivia dan kemudian Pak Wisnu. Oke, sorry. Yang tadi pertanyaannya Pak Adi best practice buat Indonesia ya Pak ya. Iya, betul. Best practice-nya gimana? Nah, ini saya mau kasih lihat dulu Pak. Ceritanya tuh ini masalah utamanya itu istilahnya. Baik. Saya mau kasih gambaran dulu masalah utamanya gitu loh istilahnya. Ini kalau Bapak udah kelihatan layar saya kan ya? Sudah Pak. lihat. Okay. Saya mau kasih lihat ini ceritanya seperti ini Pak. Jadi kalau Bapak lihat ini ada PCA plot. Terus habis itu yang merah ini European Pak. Terus yang ini African. Ini yang biru ini China sama Japan. Kita merge jadi satu. Jadi kalau kita lihat di PCA plot ini Pak, kita pakai ada 1 juta SNPs gitu kan, kita bandingin posisinya. Itu ancestry-nya itu bisa kepisah sejelas ini gitu kan intinya kan. Kelihatannya. Sorry, Restu, kayaknya slide-nya nggak di PCA. Bukan di PCA. Belum ketarik ya, maaf. Ini bukan. Oh iya, itu yang itu. Oke, jadi ceritanya gini Pak, yang hijau ini kan Afrika nih, yang merah ini Eropa nih. Terus yang di sini tuh China and Japan nih, yang biru itu kita merge gitu istilahnya kan, China and Japan. Dan Bapak bisa lihat itu istilahnya, dari 1 juta SNP yang udah tergambar di LD itu variasinya kira-kira sebesar itu gitu loh untuk populasi-populasi ini. Terus kalau Bapak lihat yang warna black dan warna brown ini nih, istilahnya itu adalah populasi Indo Pak, itu kita cuma punya 1000. Dan dari 1000 yang kita punya Pak, kita sampling di Jakarta, Bapak bisa lihat panjangnya itu sepanjang itu gitu intinya. Ini hampir kayak membuat populasi sendiri gitu loh intinya. Which is ini yang jadi masalah besar karena namanya GWAS kan kita bakal sangat dependent dengan LD Pak. Ya kan jadinya kalau misalnya LD-nya itu berbeda sejauh ini, ada berapa banyak yang meleset gitu kan istilahnya kan. Ini ya analoginya. Terus kedua yang penting lagi itu adalah sebenarnya kalau saya pikir itu adalah masalah ancestry juga sih di sini misalnya. Di slide ini kan kita tahu ya Pak ya kalau misalnya LD-nya beda itu bisa meleset gitu kan ya. Yang ancestry-nya begitu. Tapi ingat loh Pak, ini juga bisa di-adjust kan. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita bisa menemukan misalnya Eropa sama China di sini ya, contohnya ya. Kalau kita tahu overlapping-nya di mana, istilahnya kita bisa adjust kan gitu loh istilahnya. Nah, perkaranya untuk Indonesia, Pak, kalau kita nggak punya referensi untuk Indonesia, kita bahkan nggak tahu overlapping-nya di mana, gitu loh istilahnya. Which is, kalau overlapping-nya aja nggak ketahuan di mana, gimana mau adjust, gitu loh intinya. Jadi saya pikir yang paling penting sekali gitu sebenarnya buat kita lakukan adalah, pertama yaitu tadi, kita mesti build on reference untuk Indonesia dulu. Tadi kan Vivia udah kasih lihat tuh, peta Indonesia tuh segede itu, terus satu island aja ada banyak suku, gitu istilahnya. Which is, ya itu yang kita perlu Pak untuk ngejust semacam ini gitu loh istilahnya. Kalau kita mau memanfaatkan apa yang udah ada, ya kita harus menyediakan sesuatu buat ngejust gitu kan intinya. Itu saya pikir yang paling penting buat Indonesia ya. Kalau misalnya kita bisa memprovide semacam itu, kayak misalnya kan tadi Vivia kayaknya juga udah mention deh, ada Pan Asian SNP dan kawan-kawan. Itu meskipun jumlahnya kecil tapi lumayan sih. Tapi sayangnya kan kita sekarang butuh yang lebih gede lagi kan untuk benar-benar estimate batas-batas LD bloknya ini di mana gitu loh intinya. Tapi saya pikir
udah deh itu dulu deh kalau bisa gitu loh. Ini aja udah masalah besar gitu. Ya, nanti mungkin sisanya si Vivia deh yang tambahin deh ininya gimana. Tapi kalau dari saya dari sisi metodologi, wah itu dulu deh. Oke, thank you. Ke gambar. Jadi artinya memang butuh reference kita, memang butuh. Oke. Intinya begitu Pak ya. Baik. Terima kasih. Mungkin Vivia bisa menambahkan? Iya, saya setuju tadi dengan yang sudah disampaikan oleh Restu. Jadi mungkin kalau saya pikirkan dari saya sendiri, mungkin di Indonesia sendiri kalau misalnya kita bisa punya SNP array yang memang punya marker yang khusus untuk kayak misalnya SNP yang memang ada untuk populasi Indonesia, mungkin itu bisa sangat membantu. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan pertama, karena seperti misalnya kan SNP array sekarang juga bukan, kalau bisa tidak menggunakan yang general gitu kan, karena seperti yang kita tahu tidak semua SNP itu, karena semua etnis ini punya genetic background yang berbeda, jadi tidak semua misalnya SNP yang mungkin lebih abundance atau ekspresinya lebih tinggi untuk misalnya Han Chinese, dan itu mungkin bisa aja tidak ditemukan atau sangat rendah alert frekuensinya untuk kayak misalnya European. Jadi kalau misalnya mungkin kita harus optimasi dulu untuk kayak yang tadi human reference untuk yang Indonesia itu seperti apa gitu. Terus yang kedua mungkin waktu kita bilang juga kalau GWAS itu sebenarnya teknologi yang sudah ditinggalkan, tapi mungkin bukan ditinggalkan dalam artian tidak digunakan atau nggak berguna lagi. Tapi mungkin sekarang, kalau dulu GWAS ini memang sangat membantu kayak untuk identifikasi, misalnya SNP marker yang ada di gene tertentu yang berasosiasi dengan penyakit tertentu. Nah, tapi sekarang mungkin lebih bisa ke screening. Jadi misalnya mungkin kita bisa untuk screening dulu, kira-kira gen apa yang memang berasosiasi dengan penyakit itu, dan nantinya bisa lebih dilakukan misalnya fungsional study untuk memvalidasi gen tersebut. Itu sih. Terus Terima kasih. Insight-nya ya memang itu PR besar lah kalau misalnya hidup di Indonesia. Baik, mungkin Pak Wisnu silakan Pak. Dua pertanyaan tadi dari Pak Yogi, kemudian dari Pak Joshua. Silakan Pak. Saya jawab punya Pak Yogi terlebih dahulu. Makasih Pak Yogi buat pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah di ekosistem yang sama itu ada bakteri-bakteri yang bisa memproduksi antibiotik. Jadi sebenarnya ini salah satu model yang memang kita pakai sih ekosistem ini, karena sudah ada penelitian sebelumnya dari grup yang sama juga, itu kita bisa mengisolasi bakteri-bakteri, banyak high proportion dari bakteri yang kita isolasi dari lingkungan ini, mereka bisa antagonistik dengan human pathogens, fungal pathogens, dan other bacterial pathogens gitu. Jadi memang di lingkungan ini memang banyak bakteri yang bisa produksi antibiotik gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah balance-nya gitu. Jadi ketika kita sudah pakai antibiotik eksesif gitu, kayak misalnya di agriculture system, itu tuh ngerusak balance ini gitu. Makanya ada patogen-patogen yang sebenarnya bisa dicek-in sama bakteri yang lain itu malah jadi emerge gitu. Itu yang saya bisa kasih jawabannya. Dan yang kedua itu dari Pak Joshua, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita beri antibiotik selama jangka waktu tertentu, kemudian diberhentikan, kira-kira adakah kemungkinan abundance-nya tersebut berubah? Untuk penelitian ini, kalau saya bisa kasih background sebelumnya, jadi kita itu expose lichen-nya itu selama 10 hari gitu, continuously kita kasih antibiotik, jadi setiap hari gitu, jadi kayak konsumsi antibiotik untuk human gitu, jadi benar-benar setiap hari kita expose dengan antibiotik dengan beberapa konsentrasi yang beda-beda. Untuk kasus yang ini, kalau saya bisa kasih asumsi, karena kita tidak punya penelitian yang kasih antibiotik habis stop, terus lihat bagaimana perubahannya. Kalau saya boleh asumsi, untuk lichen ini sepertinya tidak akan kembali ke populasi awalnya, karena dua bakteri yang tadi saya jelaskan, yang tadinya awalnya dominan itu sebenarnya mereka itu penting sekali untuk simbiosisnya gitu. Jadi kalau dua bakteri dominan ini yang play important roles buat the whole symbiosis itu disrupted gitu, itu benar-benar merusak
the whole ecosystem of lichen-nya gitu. Dan itu juga ada beberapa penelitian yang di human juga ada gitu. Kayak misalnya kalau kita benar-benar pakai antibiotik yang konsentrasi itu melebihi jumlah yang diwajibkan gitu, itu benar-benar punya impact yang nggak bisa di reverse lagi gitu. Dan bahkan antibiotik itu dibilang impact-nya itu generational gitu. Makanya bukan hanya di ekosistem tapi di human gitu, kita juga sudah banyak kehilangan microbial diversity di gut kita gitu, karena memang di awal-awal itu memang kita banyak sekali pakai antibiotik. Makan saya ingat waktu kecil itu sakit panas sedikit minum antibiotik, dikit-dikit antibiotik gitu, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Antibiotik hanya diberikan kalau memang ada infeksi bakteri, dan harusnya itu diberikan yang benar-benar spesifik gitu. Kalau memang gram negatif, kasih antibiotik yang hanya gram negatif, jangan yang broad spectrum gitu, karena benar-benar bisa merusak entire community-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, saya setuju Pak Wisnu. Kalau memang antibiotik itu memang ya tidak sabu jagat lah ya, kata-kata saya. Baik, terima kasih pemaparan dan sesi tanya jawabnya untuk para narasumber, karena waktu yang tersedia memang sudah pas ya, kita di pukul 17 ini kita sudah selesaikan. Sekali lagi memang kita masih khususnya kalau kita mengikuti big data dari yang ada, memang untuk Indonesia sendiri memang baik dari sisi microbialnya maupun kita masih banyak hal yang perlu kita ekspor, maupun yang dari tadi di GWAS di human-nya. Masih banyak PR, masih banyak chance lah untuk kita untuk analisa data big data di Indonesia sendiri. Karena waktunya sudah sudah habis, saya kembalikan ke MC. Sekali lagi terima kasih ke para narasumber. Baik, terima kasih. Selamat sore. Waktu saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Adi selaku moderator pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman narasumber pada hari ini. Nah, sebelum kita menyudahi acara bersama narasumber, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi, para hadirin sekalian dipersilahkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan kepada tim dokumentasi dipersilahkan. Baik, untuk sesi foto bersamanya akan saya pandu. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, thank you, Yovin. Oke, nah sebelum menutup acara pada hari ini dan sebelum mengakhiri acaranya, saya ingin menyampaikan bahwa akan diadakan webinar alumni series yang kedua pada hari Sabtu 28 Mei 2022. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang pada hari ini telah hadir di webinar series yang pertama, apabila berkenan untuk hadir di series yang kedua, dipersilahkan untuk langsung mendaftar pada QR ataupun link pada leaflet yang telah tersedia dan sudah dibagikan oleh panitia pada kolom chat. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi Yulandi sebagai moderator pada hari ini, kepada Kak Vivia Kosasi, pada Kak Wisnu, dan juga Kak Rustu Adi yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Nah, sekarang kita sudah sampai pada penghujung acara, jadi dari panitia akan mengirimkan link absensi dan juga feedback di kolom chat. Para hadirin sekalian diingatkan kembali untuk mengisi link absensi tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dari acara hari ini. Nah, terima kasih atas partisipasi aktifnya dari Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Saya Maria Feria, selaku MC pada hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Selamat sore dan sampai jumpa di rangkaian acara Alumni Lecture Series selanjutnya. Terima kasih.